Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada bunda-bunda cantik dan sobat-sobat ganteng yang telah sudi like dan subscribe karya saya yang sederhana ini. Sesuatu terjatuh dari sebuah truk yang berjalan ngebut, masuk tepat ke dalam bak sampah di pinggir jalan itu. Dialah Citra 6 tahun. Waktu itu ia ditolong oleh Haji Ali. Selanjutnya dirawat oleh Fatma Laila, putri Haji Ali. Citra melarikan diri dari orang tua adopsinya, di Cimahi, yang memperlakukan dirinya seperti budak. Selama 3 tahun diperlakukan dengan bengis dan kejam, terutama oleh ibu Rosita dan putrinya Yusi. Citra sudah terbiasa dicaci maki, dipukul, ditendang, ditampar dan disiram air kotor. Citra diadopsi saat berusia 3 tahun oleh keluarga Adiwastra dan Rosita, dari panti asuhan kasih ibu di Karawang dan dibawa ke rumahnya di daerah Cimahi. 3 tahun kemudian Citra kabur dan ditemukan oleh Haji Ali. Lalu dirawat oleh Umi Fatma, putrinya Haji Ali. Umi Fatma memiliki 2 orang anak Rangga dan Ayu. Haji Ali Al-Farizi adalah seorang tokoh yang sangat dihormati masyarakat. Istrinya Haja Aminah, wanita berdarah Minang. Anak sulungnya Iqbal Al-Farizi, arsitek tamatan ITB, bekerja di perusahaan Bonafide di Jakarta. Anak keduanya Fatma Laila. Haji Ali hidup dari bertani, berkebun dan beternak sapi dan kambing etawa. Hidupnya berkecukupan meskipun tidak kaya raya. Satu hal yang paling menonjol dari seorang Haji Ali, ia adalah seorang ahli silat yang sangat tinggi ilmunya. Tapi ia tidak pernah menyombongkan dirinya atau pamer kekuatan. Murid-muridnya sekarang sudah banyak yang berhasil menjadi orang-orang penting. Misalnya menjadi pejabat tinggi di pemerintahan, dan ada beberapa orang yang sudah menjadi jenderal TNI dan kepolisian. Akan tetapi dalam 10 tahun terakhir ini, Haji Ali lebih fokus mendidik dan melatih murid kesayangannya, yaitu Citra Larasati. Citra sangat disayangi Aki Ali, karena Citra memiliki bakat yang istimewa. Ia dapat menyerap segala jurus yang diajarkan Aki Ali dengan cepat dan benar. Gerakannya sangat kuat dan cepat. Citra berlatih selalu fokus dan full konsentrasi, sehingga semua ilmu dan jurus yang diajarkan selalu bisa diserap dan diaplikasikan dengan nyaris sempurna. Aki Ali lebih menitik beratkan melatih jurus-jurus tendangan, sapuan, sepakan. Karena kekuatan dan potensi utama Citra terutama di kakinya, Citra sangat menguasai semua teknik tendangan, tendangan lurus, miring, maupun tendangan melingkar. Saat ujian kenaikan tingkat para murid Aki Ali, Citra pun diuji. Saat itu Citra dikeroyok oleh 4 orang pemuda murid Aki Ali. Pertarungan langsung diawasi oleh Aki Ali. Beberapa kali Citra terkena pukulan dan tendangan di perut dan punggungnya. Karena lengah dan tidak mengikuti instruksi Aki Ali secara sungguh-sungguh. Stop dulu, Aki minta semua bersungguh-sungguh. Full konsentrasi, ini pertarungan, bukan main-main. Paham kalian? Citra tertunduk, ia sangat mengerti bahwa teguran keras itu ditujukan kepada dirinya. Ia pun bertekad tidak akan mengecewakan sang kakek gurunya. Citra bergerak perlahan menata kuda-kudanya. Dia sangat jeli mengamati gerakan dan serangan ke-4 orang lawannya. Citra diserang dari 4 penjuru angin dengan serangan cepat dan kuat. Namun serangan dahsyat itu hanya menyapu angin, karena Citra melompat menjejakkan kakinya di pundak salah seorang lawan, lalu bersalto berputar ke belakang. Kembali Citra dikurung oleh ke-4 lawannya. Tanpa diduga oleh ke-4 lawannya, Citra merendahkan badannya, berputar menyapu kaki-kaki lawan-lawannya. Ke-4-nya terjungkal di tanah, tapi mereka serempak kembali memasang kuda-kuda yang kokoh. Tapi Citra tidak menyia-nyiakan waktu yang hanya beberapa detik itu ia melakukan tendangan melingkar yang super cepat ke arah rahang dan dagu ke-4 lawannya. Kontan ke-4-nya limbung dan tumbang. Ada yang terlentang, ada yang telungkup, bahkan ada 1 orang yang langsung pingsan. Stop, sudah cukup. Aki Ali melompat ke tengah gelanggang lalu memeriksa semua murid-muridnya yang bergelimpangan dan merawatnya. Sementara Citra berdiri bengong sambil menutup mulut dengan kedua tangannya. Ada perasaan bersalah di hatinya. Ia pun menghampiri satu persatu lawan-lawannya. Kang Rosyid, maafkan Citra ya. Rosyid adalah orang yang paling senior di antara ke-4 lawannya dan yang paling kuat. Hehe, gak apa-apa Neng Citra. Terima kasih sudah mengajari saya dan kawan-kawan hari ini. Aki Ali pun akhirnya membubarkan acara puncak ujian yang sangat spektakuler ini. Di kamar ganti para murid Aki Ali tidak henti-hentinya membahas pertarungan tadi.
Salah seorang murid berkomentar setengah bercanda kalau aku disuruh bertarung dengan Neng Cita, mendingan menyerah saja atau buru-buru pulang. Hahaha, mereka semua yang ada di ruangan itu tertawa geli. Iya benar Gus, Neng Citra mah memang Wonder Woman. Udah cantik, tinggi, dan solehah. Tapi tendangannya itu bikin ngeri-ngeri sedap hahaha. Di samping berlatih ilmu silat, Citra juga digembleng ilmu agama Islam oleh Nini Aminah yang dulunya jebolan pesantren di Payakumbuh. Citra berkembang menjadi seorang gadis yang tangguh lahir batin. Kini Citra sudah kelas 3 SMA negeri di kota Cimahi. Ia disukai teman-temannya karena selalu ramah dan santun kepada semua orang. Di lingkungan sekolah Citra selalu menyembunyikan kemampuan ilmu silatnya. Hanya 2 orang sahabat terdekatnya yang tahu, yaitu Lia dan Hani. Saat itu mereka bertiga pulang kemalaman setelah mengerjakan tugas ekskul di Lembang. Mereka menaiki taksi charteran, karena beberapa kali memesan taksi online tidak berhasil, karena sudah jam 10 malam. Saat mereka sedang kebingungan mengorder taksol, tiba-tiba datang seorang laki-laki 30-an menghampiri. Cari taksi Neng. Iya pak, tapi dari tadi gak dapat aja ucap Lia. Oh kebetulan saya juga driver taksi online, kebetulan hari ini sedang off. Saya bisa antar tapi di charter aja ya. Kemana tujuannya? Ke SMP 1 Cisarua pak, berapa ongkosnya? 200.000 aja ya, sudah malam soalnya. Mereka bertiga saling pandang, merasa ongkosnya terlalu mahal. Tapi Citra buru-buru menjawab karena malam semakin larut. Ya sudah pak, ayo jalan. Sebetulnya Lia dan Hani dalam hati keberatan, tapi mereka tetap diam karena ingin cepat-cepat sampai di rumah dan sudah agak ngantuk juga. Ketika mereka hendak memasuki mobil Avanza tersebut, si sopir tiba-tiba bicara. Maaf ya Neng, semuanya duduk di belakang, soalnya saya berdua dengan teman saya ini. Mereka bertiga cukup kaget dan heran, kenapa mobil taksi kok ada kernetnya segala. Tapi lagi-lagi Citra memegangi kedua tangan Lia dan Hani, memberi ketenangan. Iya gak apa-apa pak, ayo cepat jalan sekarang juga, ujar Citra. Mobil pun meluncur agak ngebut menuju ke Cisarua. Hani dan Lia semakin ketakutan. Apalagi sedari awal gerak-gerik 2 orang ini mencurigakan. Di samping itu mereka melihat banyak tato di tangan si kernet, dan matanya pun jelalatan terus memandangi Citra. Tiba-tiba ponsel Citra bergetar tanda pesan masuk. Ternyata pesan dari Rangga. Kamu di mana? Ini kakak sudah di SMAN 1 Lembang mau jemput kamu. Aku sedang di perjalanan pulang pakai taksi charteran. Sekarang sudah sampai di Jalan Parompong kak. Oke kakak nyusul ya. Iya kak. Saat mobil taksi charteran itu sampai di tanjakan yang sepi, tiba-tiba mobil itu berhenti. Kenapa mobilnya pak? Tanya Lia. Tiba-tiba si kernet berbalik sambil menodongkan pisau sangkur ke arah mereka bertiga. Lalu si sopir bicara, maaf ya tidak bisa mengantar kalian sampai tujuan. Kalau kalian ingin selamat, serahkan semua uang kalian, cincin, kalung, copot semua. Cepat, bentak si sopir. Sontak Lia dan Hani menggigil, sok dan pucat, mereka pun menangis ketakutan. Citra pura-pura merogoh tasnya untuk mengambil dompet. Baiklah pak, namun secepat kilat Citra dapat merebut pisau sangkur dari tangan si kernet, lalu memiting lehernya, menancapkan pisau ke lehernya. Sementara kaki kanannya menendang kepala si sopir sehingga nyungsep ke dashboard depan dengan hidung berdarah-darah. Tiba-tiba sebuah mobil Innova putih berhenti di samping mobil Avanza yang ditumpangi Citra sambil membunyikan klakson. Drivernya langsung turun dan berlari cepat menghampiri. Wah, benar tidak meleset firasat aku. Citra berteriak kepada Rangga, Kak Rangga, cepat ringkus 2 manusia jahat ini. Mereka mau merampok kami, ujar Citra dari dalam mobil. 2 orang itu serempak menyerang untuk menghajar Rangga. Akan tetapi Rangga menghajar dagu si sopir dan menendang burung si kernet, sehingga keduanya terjungkal ambruk tak berdaya. Saat itu kebetulan juga lewat sebuah mobil polisi patroli bak terbuka. Mobil tersebut kontan berhenti melihat ada perkelahian di pinggir jalan tersebut. Hei, ternyata Mas Rangga dan Neng Citra, ada apa ini? Pak Samuel, ini adik saya dan teman-temannya mau dirampok sama 2 orang ini. Bribtu Samuel dan Bribda Hendro langsung memborgol kedua orang itu dan membawanya ke kantor polsek. Mas Rangga dan Neng Citra ikut sebentar ke kantor untuk melengkapi keterangan, ya, ujar Samuel. Citra, Lia dan Hani masuk ke mobil Innova putih yang dibawa Rangga menuju kantor polsek. Lia,
Hani coba kabarin ortu kalian. Pastinya mereka khawatirkan. Nanti kita akan antar kalian ke rumah masing-masing sehabis dari kantor polsek, ujar Citra. Lia dan Hani mengangguk sambil memeluk Citra yang duduk di tengah-tengah mereka. Ci, kami benar-benar sok lo tadi. Dan betul-betul baru tahu kalau sahabatku ini seorang Wonder Woman. Terima kasih ya Citra, sayang Lia dan Hani tidak habis-habisnya memuji dan menyanjung sahabat terbaiknya ini. Citra hanya tersenyum saja. Lia, Hani tolong jangan cerita-cerita hal ini nanti di sekolah ya. Aku tidak suka menjadi topik bahasan orang-orang. Kalian mengerti kan? Biarlah ini menjadi rahasia kita bertiga. Oke, iya deh, kita ngerti kok, ujar Hani sambil mencubit pipi Citra. Kedua begal dadakan tadi sudah langsung dikurung di sel polsek Parompong. Rangga dan Citra mengantarkan Lia dan Hani ke rumah masing-masing. Di perjalanan pulang ke rumah, Citra komplain kepada Rangga, sang kakak angkatnya. Kak, sudah berkali-kali aku chat dan call kakak tadi sore, tapi gak ada respon melulu. Mungkin terlalu sibuk ya dengan cewek-cewek penggemarmu itu. Rangga cukup kaget dengan pertanyaan yang tajam dari adik angkat kesayangannya ini yang bertanya dengan serius dengan wajahnya yang cemberut. Tapi Rangga tetap tersenyum. Adikku yang cantik, jangan marah-marah dulu. Emang Umi gak ngabarin bahwa kakak sedang ke Sumedang untuk bimbingan skripsi terakhir dengan dosen pembimbing? Kan minggu depan kakak ujian akhir sidang skripsi. Citra menutup mulut dengan kedua tangannya. Oh iya, maaf kak, aku lupa. Abis tadi materi ekskulnya sangat padat hingga molor waktunya sampai malam banget, maaf ya kak. Rangga tersenyum sambil mengusap kepala Citra yang berhijab putih panjang itu. Iya deh, maafin kakak juga tadi telat menjemput kamu ya. Waktu terus berjalan begitu cepat, tidak terasa 2 bulan kemudian. Saat itu Rangga sedang menunggu Citra di halaman Indomaret depan sekolah Citra. Rangga duduk di kursi plastik sambil meminum kopi latte panas. Dari seberang Citra berjalan menyeberang menghampiri Rangga. Kakak, maaf ya, lama nungguin aku. Enggak kok, kakak juga baru 10 menitan sampai di sini. Yuk kita sudah ditunggu Umi di Jalan Pasteur. Citra pun naik ke boncengan motor matik Rangga. Sambil jalan mereka mengobrol. Kak, memangnya Umi sedang apa di Jalan Pasteur? Mau fitting baju adek? Baju aku kak. Iya, gaun pengantin, canda Rangga. Hah, siapa yang mau nikah? Citra langsung bingung dan sedikit murung. Hehe, bercanda deh, bukan gaun pengantin, tapi gaun yang selaras dengan Umi, buat mendampingi kakak di hari wisuda Kamis depan. Oh begitu, iya, kan kalau gaun pengantin mah nanti kalau ade sudah lulus SMA ya. Citra terdiam tidak menjawab. Rangga pun hanya tersenyum mengintip dari kaca spion motor melihat Citra yang menunduk. Sesampainya di butik, Umi Fatma langsung menyambut mereka. Kalian cobain itu, pakaian kalian sudah jadi. Kalau sudah pas, tinggal bungkus terus kita pulang. Akhirnya hari wisuda Rangga pun tiba. Yang mengantar hanya Umi Fatma dan Citra. Abi Dharma ada perjalanan bisnis ke Cianjur, sedangkan Ayu sedang ujian di kampusnya. Umi Fatma dan Citra duduk di kursi aula tempat dilaksanakannya prosesi para wisudawan. Umi Fatma menitikan air mata saat sang putra disalami rektor di atas panggung. Ia merasa bangga dan terharu menyaksikan putranya yang sudah sukses menyelesaikan studinya. Beda halnya dengan Citra, ia tersenyum dengan mata berbinar merasa bangga kakak angkat kesayangannya sudah selesai kuliahnya menyandang gelar sarjana ekonomi akuntansi, seperti yang dicita-citakannya. Prosesi wisuda pun selesai, para wisudawan pun melakukan sesi pembuatan foto kenang-kenangan sesama alumni. Nampak Rangga ditarik sana-sini oleh teman-teman perempuan, berebutan ingin berfoto dengan Rangga. Citra langsung cemberut dan kesal melihat hal itu. Tentu saja hal itu tidak luput dari penglihatan Umi Fatma yang tersenyum simpul melihat perubahan raut muka Citra. Ayo Ci, kita juga ikutan berfoto. Iya ayo Umi. Citra pun semangat menghampiri Rangga. Rangga melihat Uminya dan Citra langsung berjalan cepat. Rangga salim kepada sang Umi tercinta dan memeluknya. Umi Fatma mencium kening sang putra. Selamat ya putra, Umi sudah menjadi sarjana ekonomi, semuanya bangga sama kamu ga. Giliran Citra mendekati dan menyalami Rangga. Selamat ya kak. Spontan Rangga memeluk Citra sangat erat sambil berbisik terima kasih ade sayang. Citra merasa kaget dan malu kepada Umi atas kenekatan Rangga memeluknya. Citra pun berbisik, kakak udah lepas, aku malu sama Umi. Setelah mengambil beberapa pose berfoto, mereka pun langsung pulang ke rumah tidak mampir kemanapun, karena Umi merasa kecapean.
Tapi Rangga hanya mengantar Uminya sampai ke depan rumah dan minta izin untuk makan di luar bersama Citra. Rangga mengajak Citra makan siang di sebuah kafe cukup elit di Jalan Cisangkuy. Rangga sengaja memilih ruangan yang privat karena Citra ingin menyampaikan sesuatu yang penting katanya. Mereka langsung memakan nasi goreng seafood yang terkenal sangat enak di kafe tersebut. Minuman mereka seragam, yaitu jus jeruk dingin. Oh iya deh, katanya mau ngomong penting. Ayo cerita sama kakak, sekarang kakak sudah tuntas menyelesaikan segala tugas kampus. Begini kak, aku sudah sangat lama ingin membicarakan hal ini. Aku ingin mencari kedua orang tuaku. Yang aku ingat, dulu aku dirawat di panti asuhan kasih ibu, asuhan Ibu Aisyah, di Desa Sukamaju, Karawang Timur. Aku ingin ke sana kak, kakak mau kan antar aku? Rangga tertegun, kaget, dan merasa bersalah, karena waktunya tersita oleh segala kesibukannya, sehingga kurang memperdulikan Citra. Aduh dek, maafin kami semua ya. 2 bulan yang lalu Ayu pernah membahas hal ini, tapi waktu itu kakak amat sangat sibuk menyusun tugas akhir. Nah sekarang kakak akan full konsentrasi khusus membantu ade menemukan orang tuamu. Hari Minggu lusa kita berangkat berdua ke Karawang ya. Subhanallah betulkah kak? Iya beneran, serius hehe. Saking bahagia dan surprise-nya Citra langsung memeluk Rangga dan menangis di pelukannya. Terima kasih kakak Huk-Huk. Rangga mengelus-elus kepala Citra dalam pelukannya. Cukup lama mereka berpelukan. Rangga memegang kedua pipi Citra. Udah ya nangisnya, kan kita hari Minggu mau ke Karawang. Citra pun mengangkat mukanya dan tersenyum sangat manis. Rangga yang sudah sangat lama memendam rasa sayang dan cinta kepada adik angkatnya ini, kali ini sudah tidak bisa menahan diri lagi. Ia mencium bibir Citra sangat lembut penuh perasaan. Citra awalnya sangat kaget, tapi perlahan-lahan secara naluriah ia merespon aktif. Padahal ini merupakan first kiss untuknya. Cukup lama mereka berciuman. Rangga buru-buru sadar dan melepaskannya. Citra menunduk malu dan menyembunyikan wajahnya di dada Rangga. Lalu Rangga memegang kedua pipi Citra. Rangga kaget melihat ada air mata jatuh di kedua pipi Citra. Ade kenapa nangis lagi? Kenapa kakak mencium aku? Kan hanya suami istri yang boleh berciuman dosa lo kak. Rangga sangat bingung dan gelagapan. Iya deh, maafin kakak ya. Kakak mencium ade, karena kakak sangat sayang sama ade, dan kakak sangat mencintaimu. Citra terperangah dan menatap mata Rangga seakan menembus menemukan kesungguhan di hati Rangga. Citra Larasati, kakak mencintaimu karena Allah, dan kakak ingin menikahimu. Mau kan ade menjadi pendamping hidup kakak seumur hidup? Citra terdiam, lalu menganggukkan kepalanya tanpa suara. Spontan Rangga kembali memeluk Citra dan mencium kepalanya. Terima kasih Citraku sayang. Kak, ayo pulang, sudah sore. Pada hari Sabtu sore Rangga menyampaikan maksudnya untuk mengantar Citra ke Karawang kepada kedua orang tuanya. Abi Dharma menanggapi, iya ga, Aki Ali juga beberapa hari yang lalu sudah membahas hal ini. Syukur kalau kamu siap mengantar Citra ke sana. Umi Fatma menambahkan, sebetulnya Umi dan Abi juga sudah merencanakan mau ke Karawang, tapi kalau kalian mau pergi berdua besok kami setuju. Nanti Umi siapkan bekalnya untuk kalian ya. Citra dan Rangga tersenyum sumringah, dan mereka menjawab hampir bersamaan. Terima kasih Umi. Pada hari Minggu pagi pada salat subuh Rangga dan Citra berangkat berdua, memakai mobil Avanza putih, mobil kesayangan Umi Fatma. Jam 8 pagi mereka sampai di halaman panti kasih ibu, di Desa Sukamaju, Karawang. Rangga dan Citra memasuki pintu depan panti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka disambut oleh seorang anak laki-laki berusia 12 tahunan. Ade, Ibu Aisyahnya ada? Tanya Rangga. Oh ada om, tunggu sebentar. Citra merasa geli mendengar Rangga dipanggil om, Citra pun tersenyum Rangga pun sedikit mengomel. Ah dasar tuh anak ketusnya. Sabar ya om canda Citra. Langsung dikelitikin pinggangnya oleh Rangga. Tiba-tiba muncul seorang ibu setengah baya berkerudung putih menyapa. Waalaikumsalam. Silakan duduk adik-adik ini siapa dan dari mana? Citra langsung menyalami Ibu Aisyah sambil menitikkan air mata. Ibu, ini aku Citra Larasati, yang dulu ibu rawat dari bayi. Ibu Aisyah terkejut dan bengong. Ya Allah, subhanallah Citra anak ibu. Ibu Aisyah sangat histeris, langsung memeluk sangat erat dan menangis kencang. Tangisan haru dan bahagia. Terima kasih ya Allah. Setelah tangis mereka reda, Ibu Aisyah memegang kedua tangan Citra,
lalu memegang kedua pipi Citra. Masya Allah Citra, kamu sudah besar, sudah menjadi gadis yang sangat cantik, mirip sekali dengan Bunda Widya. Aduh maafkan ibu ya, ini siapa ya pemuda ganteng ini? Ibu, ini Kak Rangga, putra sulung Umi Fatma dan Abi Dharma yang sudah 10 tahun ini merawat dan membesarkan Citra. Rangga pun salim dengan takzim kepada Ibu Aisyah. Coba Citra ceritakan kepada ibu, bagaimana bisa bertemu dengan keluarga Umi Fatma. Kan waktu Citra berumur 3 tahun diadopsi oleh Bapak Adiwastra dan Ibu Rosita, orang Cimahi. Citra lalu bercerita, selama 3 tahun hidup bersama keluarga Adiwastra hanya dijadikan sebagai budak mereka. Selalu dicaci dan disiksa dengan sangat bengis dan kejam. Setelah Citra berumur 6 tahun baru punya pikiran bagaimanapun caranya aku harus keluar dari keluarga jahat ini. Aku harus kabur. Di tengah malam yang dingin dan sepi, Citra mengendap-endap keluar rumah, berlari dan terus berlari tanpa tujuan pasti, pokoknya lari sejauh-jauhnya dari keluarga itu. Tapi naas, setelah berlari hampir 2 jam tiba-tiba sebuah mobil truk berhenti. 2 orang pria berlari dan menangkap Citra, mengikat kaki tangannya dan melemparkannya ke atas truk. Mereka adalah 2 orang suruhan Ibu Rosita. Di atas truk yang melaju kencang Citra terus memutar otak dan berpikir keras untuk melarikan diri lagi. Alhamdulillah Citra menemukan sebuah pisau di sela-sela sayuran. Dengan susah payah Citra bisa meraih pisau tersebut, lalu cepat-cepat memotong semua tali di kaki dan tangannya. Citra merayap ke ujung bak truk. Sekilas Citra melihat ada sebuah bak sampah cukup besar di depan sana. Citra menaiki pinggir bak truk dan Bismillahirrahmanirrahim. Citra melompat dan jatuh tepat di atas bak sampah tersebut. Dan setelah itu Citra pun pingsan. Saat itu, kebetulan Aki Ali pas lewat tidak jauh dari tempat tersebut. Aki Ali sedang berjalan-jalan pagi seperti kebiasaannya. Lalu Aki Ali dibantu Pak Abdul dengan mobilnya membawa Citra ke rumah Dr. Herman untuk diobati. Setelah siuman Citra dibawa Aki Ali ke rumah Umi Fatma, putrinya. Sejak hari itu Citra dirawat dan dibesarkan oleh Umi Fatma dan Abi Dharma. Begitulah ibu cerita singkatnya. Mendengar semua cerita Citra, Ibu Aisyah kembali memeluk Citra dan menangis sangat pilu. Ya Allah ya Rob, astagfirullahalazim. Cukup lama Ibu Aisyah menangis dan merenung. Setelah lebih tenang, ia berucap, "Yah, semua ini adalah takdirmu nak. Tapi ibu punya keyakinan Allah akan selalu melindungimu. Allah sudah mempertemukanmu dengan orang-orang yang sangat baik." Tiba-tiba Rangga menyela, "Maaf ibu, sebetulnya kami sudah lama ingin mengantar Citra ke sini untuk bertemu dengan ibu. Citra sangat ingin bertemu dengan kedua orang tuanya. Semoga ibu bisa membantu." Iya tentu saja, Neng Widya ibunya Citra sekitar 7 tahun yang lalu pernah ke sini. Tapi beliau sangat kecewa karena saat itu Citra keburu diadopsi oleh Pak Adiwastra dan Ibu Rosita. Tapi sebentar, ibu menyimpan kartu namanya. Lalu Ibu Aisyah berjalan ke kamar depan dan kembali memberikan kartu nama Widya kepada Rangga. Rangga lalu meminta ponsel Citra dan menyimpan nomornya. "Ibu, sekarang telepon Bunda Widya. Semoga masih aktif nomornya." Ibu Aisyah mengangguk. Rangga pun langsung menelpon nomor tersebut. Setelah panggilan keempat baru diangkat. Halo, maaf dengan siapa ini?" "Halo Neng Widya, ini saya Ibu Aisyah dari Panti Asuhan Kasih Ibu di Karawang." "Hah? Ibu Aisyah yang dulu merawat Citra anak saya?" Rangga berbisik kepada Ibu Aisyah. "Bu suruh kesini sekarang juga, pakai taksi biru, dibayar di sini ya?" Ibu Aisyah mengangguk. "Neng Widya kesini sekarang juga ya? Ini Citra menunggu di sini." "Hah? Ibu tidak bohong kan?" "Tentu tidak, Nih langsung bicara dengan Citra ya." Citra dengan gugup menyapa, "Assalamualaikum Bunda, ini aku Citra. Bunda bisa kesini sekarang?" Iya, tunggu ya. Bunda mau izin dulu." 1 jam kemudian muncullah sebuah mobil taksi biru di halaman panti. Ibu Aisyah, Citra, dan Rangga menyambut di depan. Rangga buru-buru membayar ongkos taksi. Widya turun dari taksi dengan terburu-buru dan terhuyung nyaris jatuh, tapi Citra sigap memeluk pinggangnya dan mereka pun berhadapan saling menatap intens. "Citra, anakku." "Iya Bunda." Mereka berpelukan dan menangis sangat pilu menyayat hati. Ibu Aisyah dan Rangga pun ikut menitikan air mata bahagia. Ayo semuanya masuk, kita bicara di dalam ya," ujar Ibu Aisyah. "Alhamdulillah, Ibu hari ini merasa sangat bahagia tiada terkira bisa mempertemukan kalian."
Iya Ibu Aisyah, saya mengucapkan beribu terima kasih kepada Ibu. Hari ini mimpi saya menjadi kenyataan, saya bisa bertemu dengan putri saya. Rasanya seperti mimpi. Bunda, kenalin ini Kak Rangga, putra sulung Umi Fatma dan Abi Dharma yang sudah 10 tahun ini merawat dan membesarkan aku. Rangga pun membungkuk menyalami Widya dengan takjim. Ayo semuanya kita makan dulu, ini banyak sekali makanan yang tadi dibeli Nak Rangga. Tadi sebelum Widya datang, Rangga meminta Ibu Aisyah membeli makanan dan minuman termasuk untuk semua anak-anak penghuni panti. Dari Bandung Umi Fatma membekali Rangga uang cukup banyak termasuk bantuan untuk panti. Setelah makan dan salat maghrib, Ibu Aisyah memohon agar Widya, Citra dan Rangga menginap satu malam di rumah Ibu Aisyah, di belakang panti, karena merasa masih kangen dan ingin bercerita lebih banyak. Keesokan harinya setelah makan pagi, mereka bertiga berpamitan kepada Ibu Aisyah. Widya diajak Citra ke Bandung untuk bertemu keluarga besar Haji Ali. Widya memeluk Ibu Aisyah. Ibu, kami pamit mau ke Bandung. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena Ibu sudah merawat Citra dengan sangat baik. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi. Iya Neng, sama-sama. Ibu juga merasa bahagia dan lega hati ini. Semoga Allah selalu melindungi kita semua ya. Amin. Sambil bersalaman Rangga memberikan amplop coklat lumayan tebal kepada Ibu Aisyah. Ibu, ini ada titipan dari Umi saya, untuk membantu kelengkapan panti katanya. Ya Allah, jazakallah. Terima kasih, tolong sampaikan kepada Umi Fatma dan salam hormat saya kepada Bapak Haji Ali dan Ibu. Sampai ketemu lagi ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah berpamitan mereka pun menaiki mobil. Citra minta izin kepada Rangga untuk duduk berdua dengan bundanya di kursi tengah, karena ingin leluasa ngobrol. Rangga hanya tersenyum dan mengangguk. Di tengah perjalanan tak henti-hentinya ibu dan anak ini mengobrol tentang banyak hal. Bunda, apakah ayah masih ada? Widya cukup kaget dengan pertanyaan Citra. Lalu, Citra, Bunda sudah lama berpisah dengan ayah Mahendra. Ia sudah menikah lagi dengan orang Belanda, Wilma, sudah punya anak satu. Mereka tinggal di Jakarta. Oh, Widya merasa kasihan melihat air muka sedih putrinya. Kami terpaksa berpisah waktu itu karena tidak ada restu dari orang tua ayahmu. Tapi sudahlah, jangan dipikirkan terlalu sedih ya. Takdir hidup kita memang seperti ini. Kita harus ikhlas ya. Iya Bunda. Citra yang sudah ditempa hidupnya dengan segala penderitaan, seolah sudah kebal dengan segala masalah yang dihadapi. Citra tidak cengeng, tidak pernah mengeluh. Apalagi setelah 10 tahun digembleng dengan sangat keras oleh Aki Ali dan bimbingan agama Islam oleh Nini Aminah dan Umi Fatma, membentuk Citra menjadi wanita yang tangguh lahir batin. Setelah 2 jam perjalanan akhirnya, mereka sampai di halaman rumah Umi Fatma yang luas dan asri. Widya merasa ragu dan gugup untuk melangkah. Tapi Citra terus menggandengnya memasuki rumah. Assalamualaikum. Umi Fatma menyambut dengan wajah ramah dan ceria. Umi, kenalin ini bunda aku, ujar Citra. Mereka bersalaman cipika-cipiki dan berpelukan dan menangis bahagia. Teteh Fatma, saya Widya. Saya juga ingin bertemu dengan Pak Haji Ali dan Ibu. Baik, kalau begitu ayo kita naik ke belakang, di sana rumah Abah dan Umi. Mereka pun berjalan sekitar 100 meter. Widya sangat kagum melihat pemandangan di depannya, terbentang halaman luas, banyak pepohonan, semuanya tertata rapi. Assalamualaikum Umi, Abah. Waalaikumsalam. Abah Ali dan Umi Aminah menyambut di depan rumah dengan wajah ramah dan ceria. Umi, Abah, kenalin yang cantik ini. Widya namanya, bundanya Citra. Hehe, aduh cantiknya, mirip dengan cucu Umi ini. Widya salim dengan takzim kepada Umi Aminah dan Abah Ali. Ayo kita masuk, kita ngobrol di dalam, kata Umi Aminah. Baik Bu Haji, Pak Haji. Jangan panggil kami begitu. Kita ini keluarga, panggil kami Umi dan Abah ya. Iya baik Umi, Abah. Umi dan Abah sangat senang akhirnya kalian bisa bertemu. Iya Umi, alhamdulillah. Saya berterima kasih kepada Abah dan Umi, serta Teteh Fatma yang sudah merawat dan membesarkan Citra sampai sebesar ini. Semoga Allah yang membalasnya. Tiba-tiba Abah Ali menyela. Neng Widya tinggalnya di mana? Ayahnya Citra di mana? Setelah menarik nafas panjang, Widya pun bercerita, agar semuanya menjadi jelas. 19 tahun yang lalu Widya berpacaran dengan Mahendra, orang dari keluarga ningrat kaya raya.
Orang tua Mahendra sangat tidak merestui karena Widya anak yatim piatu dan miskin. Tapi Mahendra nekat menikahi Widya secara siri. Widya pun akhirnya hamil dan tinggal di rumah kontrakan di Jakarta Timur. Akan tetapi karena kekuatan dana dan koneksinya akhirnya mereka ditemukan oleh orang tua Mahendra. Mereka dipaksa berpisah. Mahendra disekolahkan ke Belanda. Widya melarikan diri bersama Rini sahabatnya dan diajak ke kampung sahabatnya itu di Karawang. Widya sengaja bersembunyi untuk menyelamatkan anak dalam kandungannya yang selama ini dirahasiakannya. Saya hamil besar dalam keadaan serba kekurangan, hidup menumpang di rumah orang tua Rini yang juga dalam keadaan miskin. Dengan sangat terpaksa setelah melahirkan, saya titipkan anak saya kepada Ibu Aisyah di panti asuhan di Karawang. Dengan harapan kalau saya sudah mendapat pekerjaan dan keadaan lebih baik, saya akan ambil kembali anak saya. Akan tetapi 3 tahun kemudian pas saya datangi ke panti tersebut anak saya sudah keburu diadopsi oleh keluarga Adiwastra dan Rosita orang Cimahi. Saya sempat menyelidiki ke sana, tapi Citra sudah tidak ada di sana. Selama beberapa hari saya di Cimahi, tapi hasilnya nihil. Saya pun putus asa dan kembali bekerja di pabrik garmen di Karawang Barat. Sampai akhirnya kemarin saya ditelepon Ibu Aisyah dan Citra. Alhamdulillah saya bersyukur bisa bertemu dengan putri saya ini. Adapun mantan suami saya sekarang ada di Jakarta dan sudah menikah dengan wanita Belanda dan sudah punya 1 orang putri. Tidak pernah bertemu dan saya juga sudah menutup diri terhadap dia. Tujuan hidup saya hanya satu, ingin hidup bersama anak saya. Begitu Abah, Umi. Tapi saya harus kembali ke Karawang karena saya bekerja di sana dan tinggal di mes karyawan. Saya hanya izin untuk 3 hari. Citra kaget dan gelisah mendengar bundanya mau kembali lagi ke Karawang. Ia memandang mata Aki Ali dan Nini Aminah, meminta pendapat. Tentu saja Aki Ali sangat mengerti dengan kegelisahan Citra. Lalu, hehe Neng Widya tidak boleh kemana-mana lagi. Tetap di sini di rumah Abah dan Umi. Tidak usah mencari-cari pekerjaan lagi. Di sini juga banyak pekerjaan. Terserah tinggal pilih mau bantu-bantu Abah dan Umi, atau mau ikut dengan Fatma. Tiba-tiba Umi Aminah memotong. Sudah Neng Widya tinggal di sini temani Umi, tidak usah mikir-mikir pekerjaan. Tuh di atas ada kamar besar bekas Iqbal, sudah lama kosong. Tidur aja berdua dengan Citra ya di atas. Citra sangat senang mendengar Nini bicara begitu, karena dari tadi ia duduk di samping Nini Aminah, spontan ia memeluknya. Terima kasih Nini. Nini Aminah pun tersenyum dan mencubit pipi Citra. Begitulah kalau ibu negara sudah memutuskan semua pun hanya mengangguk setuju. Sejak hari itu Widya tinggal menetap di rumah Abah Ali. Ia belajar banyak hal dari Umi Aminah, terutama memperdalam agama Islam. Penampilannya pun berubah 180 derajat. Kini ia selalu berpakaian menutup aurat secara syar'i. Umi Aminah mengajari berbagai masakan Padang dan Sunda. Umi sangat menyayangi Widya yang penurut dan selalu santun. Citra sering menginap di rumah Aki Ali menemani bundanya, tapi kalau sedang banyak tugas-tugas sekolah menginap di rumah Umi Fatma dan belajar di bawah asuhan Rangga. Pada suatu malam tiba-tiba muncul mobil Pajero Sport putih di halaman rumah Umi Fatma. Rangga dan Citra sedang belajar di ruang tengah. Rangga buru-buru berdiri dan membuka pintu. Si Uwa, sendirian aja Wa. Ga, coba panggil Umi kamu, Uwa ada urusan penting. Rangga pun mengerti, sepertinya Uwa Iqbal kakak Uminya ini sedang ada masalah yang serius. Ia segera ke dalam memanggil Uminya. Rangga dan Citra pun langsung masuk ke kamar masing-masing. Abang, sedang di Bandung rupanya. Sendirian bang. Fatma pun mengamati roman muka kakaknya yang kusut. Menarik tangan kakaknya mengajak duduk di sofa panjang. Ada masalah apa bang? Coba cerita sama aku. Fat, aku mau ceraikan Soraya. Fatma terbelalak, kaget luar biasa. Abang serius? Apa masalahnya? Dia selingkuh, sudah berlangsung 6 bulan ini. Astagfirullahalazim. Memang abang punya bukti-buktinya. Ia berselingkuh dengan anaknya pemilik perusahaan tempat abang bekerja. Sudah berkali-kali pergi bersama. Kalau ditanya selalu mungkir dan tidak mengakuinya. Abang mau gugat cerai ke pengadilan, meskipun ia nangis-nangis tidak mau. Abang tidak peduli. Fatma bengong dan merasa sedih dan kasihan kepada kakak yang sangat disayanginya ini. Ia tidak habis pikir dengan Rima kakak iparnya, ia merasa sedih dan kasihan kepada Rio keponakannya. Bang, boleh aku beri abang saran?
Iya bagaimana? Aku kasihan sama Rio bang. Menurut aku jangan buru-buru cerai resmi ke pengadilan dulu. Beri peringatan keras aja. Semoga Mbak Rima sadar dan insaf dengan kesalahannya. Abang jangan terlalu terbawa emosi ya, tinggalkan dulu dia untuk sementara waktu. Ya bang, ujar Fatma sambil mengusap-usap punggung abangnya. Iqbal diam saja tapi sudah lebih tenang dan mukanya tidak semuram tadi. Bang, di sini juga ada kejadian yang luar biasa loh. Hah, emang ada kejadian apa? 2 minggu yang lalu Citra diantar Rangga ke Karawang ke panti asuhan. Tempat Citra dulu dirawat. Ia ingin bertemu dengan orang tuanya. Oh iya kasihan anak itu, aku juga sayang sama dia. Citra itu anak istimewa kesayangan Abah dan Umi. Terus gimana hasilnya? Alhamdulillah bang, Citra bertemu dengan bundanya. Bundanya, terus ayahnya. Ceritanya panjang. Ternyata Widya sudah lama berpisah dengan suaminya sejak sebelum Citra lahir. Malah si suami tidak tahu kalau Widya waktu itu sedang hamil. Mereka dipisahkan paksa oleh kedua orang tua Mahendra. Mahendra disekolahkan ke Belanda dan menikah dengan orang Belanda. Sekarang ada di Jakarta sudah punya anak 1. Tapi Widya sudah menutup dirinya dan tidak mau berurusan lagi dengan mantan suaminya itu. Oh rupanya Mahendra itu dari keluarga kaya raya, makanya bisa sekolahkan anaknya ke Eropa. Terus sekarang Widyanya di mana? Hehe ada di sini bang, di rumah Umi dan Abah. Tadinya dia mau balik lagi ke Karawang karena dia bekerja di pabrik garmen, tapi dilarang sama Umi dan Abah. Umi sangat sayang sama Widya karena memang dia orangnya baik dan apa? Kenapa kamu senyum-senyum begitu? Orangnya sangat cantik bang, tinggi, putih dan lembut sekali haha. Bisa-bisa abangku ini kepincut lagi. Ah kamu ini ada-ada saja. Bang, jangan pulang ya udah malam juga. Umi nanyain abang melulu, tapi tidurnya di sini aja. Kamar abang yang di sana sudah Umi kasih buat Widya haha. Oh gitu, dasar Umi, coba aja protes kalau berani. Iya Fat, aku juga sedang ada garapan pekerjaan di Bandung. Aku sudah resign dari perusahaan yang di Jakarta, mau buka usaha sendiri bersama rekan-rekan sealumni di Bandung. Ya udah aku ngantuk, di mana aku tidurnya? Di kamar Rangga aja, biar dia aku suruh tidur di kamar atas. Keesokan harinya, sehabis makan pagi Iqbal dan Fatma berjalan kaki menuju rumah Abah dan Umi. Fat, gak usah cerita dulu ke Umi dan Abah soal Rima ya. Nanti aja, biar aku selesaikan sendiri dulu. Oke aku juga ngerti atuh bang. Assalamualaikum Umi, Abah. Waalaikumsalam. Hei Bal, kok kamu sendirian aja? Iya Umi, aku sedang ada pekerjaan di Bandung. Abah mana Mi? Sebentar lagi juga pulang, biasa lagi ngasih makan kambingnya. Dari jauh terlihat Abah Ali datang sambil tersenyum senang melihat putra-putrinya. Iqbal langsung salim, kamu sendirian Bal? Iya Bah, kebetulan sedang menggarap pekerjaan, pesanan Pak Gubernur KDM. Fatma dan Umi berdiri berjalan menuju ke dapur untuk membuat cemilan dan minuman. Kebetulan Widya baru selesai mencuci piring dan beres-beres di dapur. Wah dapurnya jadi makin cantik dan bersih nih, ujar Fatma. Iya dong semenjak ada anak Umi yang cantik ini Umi jadi gak boleh ngerjain ini itu hehe. Fat, kamu sama Widya buatkan kopi buat Abah dan Iqbal, buat Umi jus alpukat ya. Umi mau sholat dulu. Iya Umi, keduanya menjawab. Oh lagi ada tamu ya teh? Bukan tamu, itu Abang Iqbal, kakak aku sedang ada tugas di Bandung katanya. Sekalian pengen berkenalan dengan bundanya Citra katanya hehe. Widya merasa kaget dan entah kenapa tiba-tiba jantungnya berdebar. Widya sudah pernah melihat Iqbal di foto keluarga yang diperlihatkan Umi Aminah. Waktu itu dalam hatinya wow putra sulung Abah dan Umi ini ganteng sekali, lebih ganteng dari mantanku. Hei malah melamun, ayo kita buat minumannya, kasihan udah pada nungguin. Iya teh, setelah semuanya siap, ini aku yang bawa cemilan dan jus. Mbak Wid bawain kopi buat Abah dan Bang Iqbal ya. Fatma menaruh beberapa gelas jus buah dan cemilan. Sedangkan Widya mengantar kopi buat Abah dan Iqbal. Abang, kenalin ini Mbak Widya, bundanya Citra. Cantik ya mirip Citra hehe. Iqbal menangkupkan tangan di dada begitupun Widya. Saya Iqbal, saya Widya bang. Dua mata saling menatap dek spontan jantung keduanya berdebar. Fatma buru-buru mengambil 2 gelas jus untuk Umi dan dirinya lalu dibawa ke kamar Umi. Sedangkan Abah Ali ngeloyor keluar menuju kandang sapi. Tinggallah Iqbal berdua dengan Widya di ruangan itu.
Widya menundukkan kepala gugup dan malu. Iqbal cepat memecah kebekuan. Gimana Widya betah tinggal di pedesaan ini? Ia sangat betah bang, nyaman sekali, terutama karena saya bisa dekat dengan putri saya dan disayang oleh Umi dan Abah. Alhamdulillah, syukurlah, aku juga turut senang Citra bisa berkumpul dengan orang tuanya walaupun hanya sebelah hehe. Ya ini memang sudah takdirnya Allah buat kami bang. Kami sangat mensyukuri, apalagi sekarang kami sudah diterima oleh Umi dan Abah sebagai keluarga angkat istilahnya. Maaf bang, di mana istri dan putra abang, gak diajak ke sini sekalian? Raut muka Iqbal berubah murung dan terdiam. Membuat Widya kaget dan merasa bersalah, takut lancang salah mengajukan pertanyaan. Aduh maaf abang, kalau saya terlalu lancang, terlalu banyak bertanya. Maaf ya, enggak apa-apa Wid, pernikahanku memang sedang di ujung tanduk. Mungkin sebentar lagi kami akan berpisah. Widya tidak berani menimpali, tapi tak urung bicara juga. Kalau boleh saran, dipertimbangkan lebih matang lagi bang, takutnya ada penyesalan di kemudian hari, mengingatkan ada putra abang juga. Kamu betul Wid, tapi masalahnya istriku itu selingkuh dengan pria lain. Aku tidak bisa memaafkannya lagi. Astagfirullah, Widya menutup mulutnya dengan kedua tangannya, dan tidak berani berkomentar lagi. Mungkin bulan depan aku sudah menjadi duda. Semoga Allah memberikan aku penggantinya yang seperti. Ya kalau memang itu yang terbaik menurut abang. Semoga abang tidak salah dalam mengambil keputusan. Aku akan memaafkan apapun kesalahannya, tapi kalau selingkuh maaf tak akan kumaafkan. Ya udah aku harus ke gedung sate dulu. Nanti kita ngobrol lagi ya. Wid tolong simpan nomor kamu di HP-ku ya. Setelah Widya mencatatkan nomornya di ponsel Iqbal, Widya pun mengembalikannya kepada Iqbal. Tepat saat itu Fatma keluar dari kamar Umi. Wah langsung kompak nih, syukur deh satu frekuensi haha. Bang aku ada tamu di depan, aku duluan ya. Aku juga mau ke gedung sate dulu. Fat aku nanti malam menginap di Cipaganti, di rumah teman. Mereka berjalan sambil mengobrol. Fatma menggandeng tangan abangnya. Umi dan Abah melihat dari jauh tersenyum renyah. Begitupun Widya suka melihat pemandangan itu. Abang, aku penasaran. Bagaimana dengan Mbak Rima? Apa abang sudah betul-betul yakin akan mentalak dia? Rasanya aku sulit percaya dia bisa selingkuh. Tapi aku tidak rela kalau abang sampai urusan ke pengadilan agama. Kasian si Rio bang. Terus aku harus bagaimana Fat? Masa aku harus diam saja diinjak-injak harga diri ini? Boleh aku kasih saran? Iya, bagaimana? Kalau abang mau memberi Mbak Rima pelajaran, jatuhkan saja talak satu secara lisan, tapi jangan sampai ke pengadilan. Terus hidup terpisah dulu. Biarkan dia di Jakarta, abang di Bandung. Bagaimana? Ideku bagus kan? Sejenak Iqbal merenung. Lalu, baiklah akan kupertimbangkan usulmu itu. Aku pergi dulu ya. Iya, bang kontak-kontak dengan dia boleh juga tuh. Haha, Iqbal tidak menjawab dan langsung masuk ke mobil dan meluncur ke arah gedung sate. Sementara itu, di rumah Iqbal di Jakarta, Rima sedang bersih tegang dengan Mama Hartini, ibu kandungnya. Mama tidak habis pikir dengan kamu Rima. Waktu itu Iqbal datang ke Mama, menyerahkan kamu kepada Mama. Dan dia sekarang sudah resign dari tempat kerjanya. Sudah hampir 2 bulan ia meninggalkan rumah ini. Sepertinya dia tidak akan mau menginjakkan kakinya lagi ke sini. Apakah kamu sudah siap diceraikan oleh Iqbal? Aku tidak mau bercerai Ma, aku cuma minta waktu kepada Bang Iqbal. Mama masih ingat kan, dulu waktu almarhum Papa bangkrut, nyaris aku putus sekolah begitupun karirku di dunia model. Selama 3 tahun Bang Andreas yang membiayai sekolah aku, dan mendorong karirku sampai aku sukses dan menjadi none Jakarta dan bintang iklan berbagai produk. Nah sekarang Bang Andreas sedang terpuruk dan diasingkan oleh keluarganya, terutama sejak hadir ibu tirinya dan mamanya meninggal. Aku kasihan sama dia Mam. Ya sudah kalau kamu kuku ingin menolong si Andreas dan tidak taat kepada suamimu. Tanggung sendiri akibatnya. Mama gak mau lagi belain kamu. Bagi Mama Iqbal itu suami ideal. Terserah kamu. Mama, pulang. Mama Hartini pergi dengan Roman muka sangat kelam menahan emosinya agar tidak meledak. Tinggallah Rima sendiri menangis terisak-isak. Pikirannya buntu. Semalaman Rima tidak bisa tidur. Di satu sisi ia merasa tidak tega melihat keterpurukan sahabat sekaligus mantan manajer dan bosnya. Di sisi lain ia tidak mau berpisah dengan Iqbal suaminya.
Besok paginya Rima memberanikan diri menelepon Iqbal. Setelah 3 kali gagal, keempat kalinya baru diangkat. Bang Iqbal, mau apa lagi? Kita sudah selesai ya? Aku cuma minta waktu bang. Haha, minta waktu untuk berselingkuh dengan laki-laki lain. Sakit kamu? Ya, aku tidak selingkuh bang. Sudah ya, aku serahkan itu rumah, mobil dan salon buat biaya hidup si Rio. Aku sudah bersabar selama 7 bulan. Mulai hari ini kamu bukan istriku lagi. Rima Aminarti, aku talak kamu. Bang Iqbal, tunggu. Tapi telepon sudah terputus. Rima langsung lemas. Dia telungkup di atas sofa panjang dan menangis sepanjang malam. 2 bulan kemudian Iqbal sudah membuka usaha di bidang jasa konsultan tata ruang dan properti berbadan hukum dengan nama PT Ganesha. Iqbal bekerja sama dengan 2 sahabat kampusnya, Yohanes sarjana planologi dan Salman Saragi sarjana geodesi. Mereka bersahabat dekat sejak dari kampus, dan punya visi yang sama menjual jasa kepada pemerintah maupun swasta secara profesional. Pelan tapi pasti PT Ganesha mendapat kepercayaan dari beberapa pihak dalam pembangunan kawasan perkotaan maupun pedesaan dan selalu berkonsultasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, Bapeda Provinsi dan Kabupaten Kota, maupun Dinas Pertanahan. PT Ganesha berkantor di Jalan Cipaganti, di rumah pamannya Yohanes, seorang diplomat yang bertugas di Singapura. Di paviliun samping rumah tersebut mereka berkantor. Iqbal sebagai direktur utama, dan kedua temannya sebagai wakil direktur. Mereka juga mempekerjakan tenaga admin 2 orang, Lastri, 40 tahun dan Parjo 30 tahun. Pada suatu siang Yohanes mengajak Iqbal dan Salman makan siang di Cafe Bougainville di Ciumbuleuit. Mereka ingin makan siang sambil membicarakan banyak hal. Yo, pintar juga lo pilih tempat. Enak ini, nyaman dan adem, ujar Iqbal. Iya bro, gue pengen cerita sesuatu yang penting dan unik. Wow, apaan tuh yang unik? Tanya Salman. 2 hari yang lalu waktu aku pulang dari Singapura, di pesawat aku kebetulan ngobrol dengan seorang pengusaha kaya, seorang dirut. Namanya Pak Mahendra. Dia ingin membangun hotel yang full etnik Sundanese gitu bal. Katanya dia punya tanah di Lembang. Lalu gue nekat aja, saya dan kawan-kawan siap membantu Pak, dan gue kasih lihat kiprah PT Ganesha kita ini. Terus gimana reaksi dia? Tanya Iqbal. Dia excited banget dan minta bertemu dengan kita bertiga, katanya Sabtu depan dia ke Bandung dan ngajak bertemu. Sorenya Iqbal bermaksud ingin ke rumah adiknya Fatma lalu telepon. Waalaikumsalam Fat, kamu lagi di luar rumah? Iya bang, aku sedang di Mall Paris Van Java, mau beli peralatan perempuan lah, biasa. Oke, tunggu di situ, aku pengen ngobrol penting, kamu sendirian kan? Akhirnya mereka bertemu di food court, duduk di tempat yang privasi. Abang dari kantor. Iya, tadi ada beberapa acara dengan teman-teman di Ciumbuleuit. Nah, ayo sekarang abang mau cerita apa? Aku menuruti saran kamu. Beberapa hari yang lalu aku sudah menjatuhkan talak 1 kepada Rima. Surat gugatan ke pengadilan sudah aku tarik kembali. Innalillahi. Aduh abang, aku jadi merasa bersalah ini. Fatma menunduk dan matanya berkaca-kaca. Kenapa Fat? Kalau tidak menuruti saran kamu, sudah aku proses resmi ke pengadilan. Ini aku cuma talak secara lisan saja, buat kasih dia pelajaran seperti saran kamu. Aku sudah bertahan dan bersabar selama 7 bulan. Nih kalau kamu tidak percaya, aku pegang bukti-buktinya. Iqbal memperlihatkan foto-foto kedekatan Rima dan Andreas, pertemuan di hotel dan lain-lain di ponsel Iqbal. Fatma bengong dan speechless. Astagfirullahalazim. Ya sudah bang, aku mengerti dan memahami dengan keputusan abang ini, meskipun tetap tidak rela rasanya abang harus bercerai dengan Mbak Rima, dan aku selalu teringat akan Rio bang. Ada satu hal lagi yang ingin aku sampaikan sama kamu Fat. Hah? Apa itu bang? Fat, terus terang aku suka sama Widya. Fatma tertawa agak keras, tapi buru-buru menutup mulutnya, karena ada beberapa pengunjung lain yang memperhatikan mereka. Kok kamu ngetawain aku sih? Aku serius Fat. Aku juga serius bang. Dan sepertinya Gayung bersambut, karena Widya juga mengagumi abang. Hehe. Wah, bagaimana kamu bisa tahu hal itu? Begini bang, dengerin ya, suatu pagi pada salat subuh, seperti kebiasaan Abah dan Umi suka sekali jalan-jalan pagi. Nah waktu itu Umi telepon aku mengajakku ikut jalan-jalan. Sampai ke Pasar Anyar. Nah sambil makan kupat tahu Pak Kumis aku diinterogasi bang. Hah? Diinterogasi soal apa? Ya soal abang. Kan kita tahu Abah dan Umi itu manusia-manusia luar biasa.
Mereka tidak bisa kita bohongi. Hanya melihat gestur kita mereka sudah bisa menebak tentang apa yang terjadi. Umi langsung bertanya, ada apa dengan rumah tangga si Iqbal, apa dia berantem lagi dengan istrinya? Dan lain-lain. Terpaksa aku bicara secara garis besarnya saja, tidak secara mendetail. Abah sih diam saja tidak berkomentar. Tapi Umi tiba-tiba langsung nyeletuk, ya sudah kita jodohkan saja si Iqbal dengan Widya. Dia lebih cantik dan solehah. Ya kan Bah? Umi ini kebiasaan gerusa-gerusu aja, tanya dulu si Iqbalnya. Atau tanya Widyanya juga. Kalau mereka memang cocok dan berjodoh, Abah sih setuju aja. Nah besoknya, setelah anak-anak pergi sekolah, aku panggil Widya ke rumah, ngobrol panjang lebar termasuk rencana perceraian abang dengan Mbak Rima. Terus bagaimana reaksi dia? Awalnya dia tidak merespon gimana-gimana. Tapi nekat aja aku tembak begini, tapi Mbak Wid, Bang Iqbal sudah terlanjur jatuh cinta sama kamu. Masa Mbak tega abang aku patah hati dan menduda? Dia kan selalu memanggilku Teteh. Teh Fatma, perjalanan hidup saya dan Citra luar biasa berat. Aku sangat menghindari konflik dengan siapapun. Tujuan hidupku saat ini hanya satu, ingin melihat putriku sukses dan bahagia. Aku hanya berserah diri kepada Allah, tidak memikirkan diriku sendiri. Aku tidak mau menyakiti hati Mbak Rima dan putra Bang Iqbal Teh. Nah begitu Bang, jawaban Widya. Tapi aku yakin dan bisa melihat dari matanya dan gesturnya, ia juga menyukai abang. Begini aja Bang, coba abang bicara langsung dengan Widya, di suatu tempat gitu. Besok aja hari Minggu, biar aku yang menculik dia untuk abang. Wah brilian sekali kamu Fat. Oke kamu atur aja, aku nunggu kabarnya Minggu sore ya. Nanti aku akan pura-pura mengajak dia ke salon untuk perawatan di Jalan Hegar Manah. Nah pulangnya abang jemput. Oke siap, nih pakai kartu ini, kalau perlu beliin baju atau gaun buat dia. Hari Minggu sore Fatma pergi bersama Widya mengendarai taksol menuju salon langganan di Jalan Hegar Manah. Widya sangat senang hatinya, karena tidak pernah melakukan perawatan secara mewah seperti ini. Fatma pun senang melihat raut wajah Widya yang begitu ceria. Sekitar 3 jam mereka melakukan perawatan. Lalu mereka menuju butik di sebelah salon tersebut. Mau apa lagi Teh masuk ke sini? Ya kita lihat-lihat aja mumpung ke sini. Mereka pun memasuki butik tersebut. Mata Widya berbinar dan kagum melihat pakaian-pakaian indah yang dipajang di sana. Bagus-bagus ya Mbak, ia sangat berkelas, sesuai dengan harganya hehe. Menurut Mbak Wid, mana yang paling menarik? Hampir semuanya bagus, tapi aku paling suka yang gamis hijau kombinasi orange ini. Ya udah, cobain aja pasti tambah cantik Mbak pakai itu. Ah jangan, terlalu mahal. Gak apa-apa, boleh gak beli juga? Fatma langsung memanggil pelayan untuk membantu Widya mencoba baju tersebut. Widya pun diajak ke ruang ganti untuk mencoba baju tersebut. Dan baju tersebut sangat pas di badan Widya yang tinggi. Membuat Widya semakin cantik mempesona. Saat itu Fatma masuk menerobos ke dalam ruang ganti tersebut. Wow amazing, cantik sekali Mbak. Sudah jangan dibuka lagi terus pakai aja ya. Teteh ini 200 juta loh bisik Widya. Enggak apa-apa, aku lagi dapat rezeki nomplok. Sudah ya jangan dipikirin hehe. Yuk ada Kang Dharma sudah menjemput di depan. Fatma buru-buru melakukan pembayaran di kasir dan mengajak Widya keluar. Di luar sudah ada 2 mobil menunggu yaitu Innova hitam milik Dharma dan Pajero Sport putih milik Iqbal. Fatma mengajak Widya ke mobil Iqbal. Maaf Mbak, aku diajak Kang Dharma menengok temannya yang sakit. Mbak Wid diantar Bang Iqbal aja pulangnya ya. Widya tidak bisa bicara apa-apa, ia hanya setengah bingung dan tetap tersenyum. Iqbal pun membukakan pintu untuk Widya. Silakan masuk Tuan Putri, canda Iqbal. Widya pun masuk sambil tersenyum. Ketika Iqbal menjalankan mobilnya, Widya menengok ke samping kiri, terdengar klakson dari mobil Innova. Rupanya Dharma dan Fatma pergi duluan entah kemana. Di mobil Iqbal sejenak hening. Iqbal menengok ke kiri dan tersenyum. Subhanallah aku sampai terpukau ketemu bidadari sore ini hehe. Abang ini rupanya jago ngegombal ya. Aku tidak menggombal Wid, aku bicara dari hati yang sejujurnya. Iya bang, ayo kita pulang, nanti dicariin Umi. Jangan buru-buru pulang. Kita cari makan dulu, aku lapar ini. Tenang aja, aku sudah izin ke Umi kok hehe. Perjalanan 40 menit, sampailah mereka di Cafe Bougainville di Ciumbuleuit.
Iqbal memilih ruangan privasi lalu memesan menu istimewa kepada waitress. Mereka pun makan dengan lahapnya karena makanan di kafe ini terkenal maknyus meskipun harganya lumayan mahal. Gimana, enak makanannya Wid? Iya bang, istimewa hehe. Iya dong, kan sengaja aku juga mengajak orang yang spesial ke sini. Abang sering ya mengajak orang yang spesial ke sini. Ah tentunya tidak, aku sengaja mengajak kamu ke sini karena ini waktu yang spesial. Maksud abang dengan waktu yang spesial itu apa bang? Iya Widya, aku sengaja membawamu ke sini karena aku ingin melamarmu. Will you marry me? Ujar Iqbal sambil menyerahkan kotak beludru merah berisi sebuah cincin bermata berlian kecil nan indah. Widya bengong dan speechless, matanya berkaca-kaca, tapi dia menggenggam kotak beludru itu. Abang, aku takut bang. Takut apa Widya? Nanti aku dilabrak Mbak Rima dituduh pelakor bang. Dengar Widya, aku sudah bercerai dengan Rima. Aku sungguh-sungguh mencintai kamu. Aku ingin menikahimu karena Allah. Pelan-pelan Widya membuka kotak beludru merah itu, Iqbal pun mengambil cincin itu dan memakaikan ke jari manis Widya. Ajaib, pas sekali. Nafaskan cincinnya, artinya. Apa? Iya bang, Widya bersedia. Alhamdulillah terima kasih ya Allah. Iqbal langsung memeluk Widya sangat erat. Widya pun balas memeluk. Terima kasih Widya sayang, mari kita secepatnya menikah. Widya hanya mengangguk dan tersenyum bahagia. Iqbal langsung mencium bibir Widya sangat lembut penuh perasaan. Widya yang sempat kaget, lama-lama ikut hanyut ke dalam ciuman yang panjang penuh kemesraan. Iqbal akhirnya melepaskan ciumannya karena celananya terasa semakin sesak, karena si Imron mengamuk parah. Abang nggak boleh tahu. Kita harus halal dulu. Iya sayang, kita akan segera menikah. Tapi tidak usah pakai resepsi ya. Cukup disaksikan keluarga dekat saja. Iya bang, aku ingin syah dan punya buku nikah juga. Ayo kita pulang, nanti aku nggak tahan pengen ngekepin kamu terus. Widya hanya tersenyum dan terus berjalan ke mobil dengan jari saling menggenggam. Di tengah perjalanan pulang ponsel Widya bergetar tanda chat masuk. Ia pun membukanya dan tersenyum. Bunda sedang di mana sih? Pergi kok lama sekali. Tadi diajak Umi Fat ke salon, ini lagi di jalan pulang. Siapa yang chat yang? Anakku hehe, anak kita ya, aku juga sudah lama menyayangi Citra. Apalagi Umi dan Abah. Abah itu memperlakukan Citra sangat istimewa. Citra itu cucu murid kesayangan Abah, sampai-sampai si Ayu cemburu haha. Loh kok, kenapa begitu bang? Emang kamu belum tahu keistimewaan Citra? Citra itu kemampuan silatnya luar biasa. Pernah dalam suatu ujian kenaikan tingkat murid-murid Abah Citra dikeroyok 4 orang pria besar-besar. Citra sempat terdesak dan terkena beberapa pukulan dan tendangan. Abah dengan isyaratnya marah kepada Citra yang tidak sungguh-sungguh dan kurang konsentrasi. Pertarungan itu berakhir dan 4 orang pengeroyok Citra itu bergelimpangan pingsan semua haha. Oh, sehebat itukah anakku? Hei, anak kita ya. Tidak terasa mereka sudah memasuki halaman rumah Abah Ali. Umi Aminah sudah berdiri di ambang pintu. Widya berjalan dengan kepala tertunduk takut dimarahi. Lalu Umi memegang kedua pundak Widya. Hei kamu kayak si Citra kecil yang sedang ketakutan kalau melakukan kesalahan. Ayo masuk, Abah sudah lama menunggu kalian. Iqbal pun sedikit kaget mendengar perkataan Uminya. Mereka melangkah masuk. Ternyata di dalam sudah ada Fatma dan Dharma yang sedang berbincang dengan Abah. Duduklah kalian, kita harus bicara. Baik bah. Bal, apakah kamu sudah resmi berpisah dengan Rima? Aku sudah menjatuhkan talak kepada Rima, sudah 8 bulan kami berpisah, karena sudah berulang kali diperingatkan tapi dia tetap membandel. Ya sudah aku serahkan kepada Mama Hartini dan terpaksa aku jatuhkan talak Abah, Umi. Semuanya diam, Abah manggut-manggut lalu. Ya sudah, kalian harus secepatnya menikah secara resmi. Siapkan segala persyaratannya, nanti Abah minta Ustadz Rahmat untuk menikahkan kalian. Fatma dan Dharma bantu siapkan segala sesuatunya. Baik Abah, ya sudah ayo kita istirahat, sudah malam ini. Rapat paripurna pun selesai, Iqbal pulang bersama Dharma dan Fatma sambil tersenyum-senyum bahagia. Waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Hari Minggu ini Iqbal menikah dengan Widya di rumah Abah Ali, dihadiri keluarga inti dan tetangga dekat dan Pak RT dan istrinya. Terima saya nikah dan kawinnya. Widyasari binti almarhum Arman Saleh dengan mas kawin uang sebesar 50 juta rupiah dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Acara ditutup dengan doa sangat hikmat oleh Ustadz Rahmat Effendi. Untuk kemaslahatan kedua mempelai, Iqbal dan Widya sungkem kepada Umi dan Abah. Widya menangis sesenggukan di pelukan Umi. Tangisan haru dan bahagia. Widya bersyukur kepada Allah, akhirnya dia meraih kebahagiaan, diberikan suami yang tulus mencintainya dan putrinya. Citra pun menghampiri bundanya. Mereka berpelukan sambil menangis haru dan penuh kebahagiaan. Fatma pun memeluk ibu dan anak tersebut, akhirnya mereka tertawa-tawa bersama. Membuat semua yang hadir geli dan tersenyum senang. Rangga dan Ayu yang datang terlambat turun dari motor, cepat-cepat berlari menyalami kedua pengantin. Iqbal mengerutkan kening. "Hei, kalian dari mana saja? Baru pada datang." "Aduh maaf Uwa, tadi aku ada urusan darurat dulu ke kampus, terus jemput ini si anak manja." "Hehe," alasan Rangga. Ayu pun lalu memeluk Widya. "Bude Widya, selamat ya, aku bahagia sekali rasanya. Jagain si Uwa ya, dia itu suka rewel urusan makan." Lalu Ayu salim dan memeluk Iqbal dengan manja dan berbisik, "Uwa awas ya, jangan pernah cerai lagi. Bude Widya ini the best loh, orangnya sangat solehah." Iqbal pun gemas dengan keponakan manjanya ini, ia pun mencubit kedua pipi Ayu dengan gemas. Iya anak bawel." Semua orang tertawa geli melihat adegan itu. Termasuk Abah dan istrinya ikut tersenyum. Malamnya Iqbal mengajak istrinya menginap di hotel di Jalan Braga sambil jalan-jalan dan makan di kafe yang menyajikan makanan lokal. Setelah puas berjalan-jalan mereka masuk hotel, mandi dan memakai baju santai. Widya yang mandi belakangan keluar kamar mandi hanya membalut badan dengan handuk putih. "Aduh maaf bang, aku lupa membawa baju ganti tadi." Iqbal yang terpukau melihat pemandangan indah itu tersenyum dan menghampiri istrinya, dan langsung menggendongnya menuju ke kamar dan membaringkannya di kasur king size. Iqbal ikut berbaring di samping Widya. "Abang, aku mau pakai baju dulu." "Buat apa pakai baju, nanti juga dibuka lagi haha." Iqbal langsung mencium bibir Widya dengan penuh gairah. Widya mengalungkan kedua tangannya di leher Iqbal. Mereka cukup lama berciuman, tahu-tahu Widya sudah berada di atas tubuh Iqbal. Handuk yang tadi dipakainya entah kemana. Mereka menghabiskan malam ini semaksimal mungkin. Iqbal bergerak tajam menghujam, membuat Widya menjerit dan melayang berkali-kali. Pertarungan gulat itu berakhir ditandai dengan banjir lahar yang membasahi persawahan yang sudah terlalu lama dilanda kekeringan kemarau panjang. "Terima kasih ya sayang, kamu hebat sampai nambah berkali-kali hehe. Abang juga the best, aku dulu gak pernah merasakan yang seperti malam ini. Semoga Allah memberi kita keturunan ya bang." "Iya sayang, amin. Yuk kita istirahat dulu nanti lanjut episode 2 ya." Widya tidak sempat menjawab karena matanya sudah terpejam. Setelah 2 hari menginap di hotel tersebut, mereka kini sedang dalam perjalanan pulang ke rumah Abah dan Umi. Tiba-tiba ponsel Iqbal bergetar tanda panggilan masuk. "Hei bos, aku call dari kemarin kok gak nyambung-nyambung sih." "Itu bos yang mau bangun hotel di Lembang minta bertemu sore ini." "Oke yo, lo atur-atur sama Salman, gue pasti datang. Gue sedang ada urusan keluarga dulu." Sambungan pun terputus. "Bang, itu teman-teman abang kenapa gak diundang kemarin?" "Iya kemarin mereka dua-duanya kebetulan sedang di luar kota dan akunya gak mau menunda-nunda untuk segera menikah haha." "Ih abang dasar, abis abang takut kamu dicuri orang kalau gak cepat-cepat diikat. Yang paling aku takutkan kamu diambil kembali oleh ayahnya Citra." "Haha itu tidak mungkin bang. Meskipun dia tidak pernah mengucapkan kata talak, tapi dia sudah meninggalkan aku selama 18 tahun. Otomatis secara agama sudah batal pernikahan itu. Wong 100 hari istri tidak dinafkahi suami lahir batin sudah otomatis jatuh talak, nah apalagi aku yang sudah ditinggalkan selama 18 tahun. Kalau misalnya tiba-tiba bertemu bagaimana? Kan dia ada di Jakarta." "Ih abang sudah aku sudah sejak lama bertekad menutup hati kepada orang itu. Apalagi dia sudah menikah lagi dan punya anak pula. Aku hanya milik abang Iqbal. Aku hanya cinta abang Iqbal dunia akhirat." Widya pun terdiam dan meneteskan air mata. Iqbal sangat kaget dan menyesali segala ucapannya. Ia buru-buru menepikan mobilnya. "Widya sayang, maafin abang ya. Abang sangat percaya sama kamu. Abang juga sangat menyayangimu. Dan Citra, kita harus selalu saling menguatkan ya. Tegur abang kalau melakukan kekeliruan. Oke, udah jangan sedih lagi ya.
I love you so much Widya. Iqbal merangkul istrinya dan mencium keningnya lama sekali. 1 tahun kemudian Citra hari ini diantar Rangga mendaftar ke kampus barunya, menyerahkan biodatanya sebagai mahasiswa baru, pada jurusan manajemen bisnis program S1. Minggu depan dijadwalkan harus mengikuti program orientasi mahasiswa baru atau ospek. Hari ini adalah hari pertama Citra mengikuti ospek di kampus barunya di Jalan Ganesa. Hari demi hari Citra dan ke-34 orang teman-temannya diperkenalkan tentang serba-serbi kehidupan kampus. Intinya bahwa dunia mahasiswa itu berbeda dengan di SMA. Kalau mahasiswa itu malas dia akan tertinggal, sebaliknya mahasiswa yang proaktif akan lebih cepat menyelesaikan pendidikannya. Karena bisa mengejar sukses lebih banyak. Nah hal ini yang Citra catat dalam hatinya, ia bertekad akan menyelesaikan studinya secepat-cepatnya. Selama 5 hari Citra mengikuti program ospek ini dengan baik dan lancar. Jumlah mahasiswa baru yang mengikuti ospek 35 orang, 20 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Seperti biasanya orang-orang akan otomatis memilih kelompoknya masing-masing, anak-anak orang kaya akan bergabung dengan sesama orang kaya, begitupun sebaliknya. Citra tidak pernah memperdulikan hal itu. Dia hanya memilih teman-teman yang berperilaku baik dan tulus. Satu lagi mahasiswi yang berhijab akan bergabung dengan mahasiswi yang berhijab juga. Tapi tidak dengan Citra, ia malah punya teman dekat seorang mahasiswi orang Tionghoa Lani namanya dan satu lagi Yuli gadis asal Brebes Jawa Tengah yang kelihatan anak dari keluarga kurang mampu. Mereka kemana-mana selalu bertiga. Pernah kejadian setelah salat duhur di Masjid Salman, Citra melihat Yuli duduk diam di pojokan masjid di bawah pohon sedang merintih kesakitan sambil memegang perutnya dengan muka yang pucat. Bergegas Citra dan Lani menghampiri. Badan Yuli panas. Citra membaringkannya di bangku panjang. "Yul, kamu belum makan." Yuli hanya mengangguk pelan. Citra segera mengeluarkan roti isi dan air mineral dari dalam tasnya. "Yul, cepat makan roti ini. Terus minum vitamin ini." "Terima kasih ya Ci, kamu baik sekali," kata Yuli. "Kalau sudah enakan, paksain jalan ya, kita ke klinik kampus." Lan, kamu duluan aja Gi, aku belakangan sama Yuli." "Iya Ci, aku duluan ya, kan sebentar lagi ada pembagian kelompok untuk outbound nanti sore." Sesampainya di sekretariat ternyata rombongan sudah berangkat menuju lokasi outbound di Dago Pakar. Citra langsung memesan taksi online, berangkat berdua dengan Yuli menuju lokasi. "Maafin aku ya Ci, gara-gara bantuin aku, kamu jadi ikutan kena masalah." "Gak apa-apa Yul, kan kamunya sakit masa ditinggalin." Sesampainya di lapangan semua sudah berbaris. Mereka langsung dihadang oleh 3 orang kakak senior yang terkenal paling galak. Kakak senior yang perempuan, bernama Joy langsung menghardik sambil bertolak pinggang dengan mata melotot. "Nah ini dia manusia-manusia tidak disiplin, dari mana saja kalian, abis belanja dulu ya?" "Maaf Kak, teman saya ini sakit, tadi saya antar ke klinik kampus dulu." Lalu datang kakak senior yang laki-laki bernama Baron, matanya garang dengan lengannya yang bertato. Tidak ada alasan, ayo pusuk kalian masing-masing 20 kali. Cepat." "Maaf Kak, teman saya tidak kuat, dia sedang sakit." Muncul senior satu lagi berkulit hitam dan berambut kribo. "Ya sudah, kamu saja yang mewakili teman kamu push up 40 kali. Ayo cepat." Yuli menggigil ketakutan, tapi Citra segera melaksanakan perintah itu. Ia melakukan push up 40 kali dengan sangat cepat. Membuat ketiga kakak seniornya yang sangar-sangar itu dan semua peserta yang menyaksikan menjadi bengong dan kagum. Citra berdiri dan memegang tangan Yuli. "Kami boleh masuk barisan?" "Kak." Mereka bertiga hanya menjawab singkat ya. Sepeninggal Citra memasuki barisan, ketiga orang senior itu saling berbisik, "Gila, kuat banget itu anak, coba lo Joy push up 20 kali, kuat." "Gak." Tapi Baron si preman kampus tersenyum sinis dan bergumam, "Awas kau, belum tahu siapa gue." Di tengah barisan beberapa teman laki-laki maupun perempuan memandangi Citra dengan penasaran. Tapi Citra pura-pura tidak tahu, dan biasa-biasa aja. Sesekali tersenyum kepada teman perempuannya. Acara puncak dari outbound adalah lintas alam, berjalan sejauh 3 km menembus hutan lindung, finishnya di atas lapangan luas di pinggir jalan raya. Medannya tidak berat, tapi dilakukan jam 3 dan melintasi sebuah sungai kecil yang juga dangkal. Kakak senior selalu mengingatkan untuk selalu berjalan bersama dan tidak boleh terpencar.
Di tempat penyeberangan di sungai pun disediakan tambang untuk para peserta berpegangan ke tambang tersebut pada saat menyeberang. Citra yang dilatih khusus oleh Sang Maha Guru, selalu waspada dimanapun dia berada. Nalurinya merasa ia sedang diawasi orang. Ujung matanya menangkap gerak-gerik mencurigakan dari Baron si preman dan si Jonas Kribo. Saat sedang menyeberang di sungai tiba-tiba PLUK ada benda jatuh di atas air di dekat mereka. Yuli menjerit histeris, ular, ternyata ada ular meliuk-liuk ke arah mereka. Secepat kilat Citra menangkap leher dan kepala ular itu, dan memasukkannya ke dalam plastik kresek hitam dari dalam tasnya. Citra cepat-cepat menarik tangan Yuli dan menyeberang. Tapi sialnya baju Yuli terkena ranting pohon di bagian depan. Sehingga jilbabnya terlepas dan baju bagian depannya sobek besar, sehingga kulitnya yang putih mulus terpampang jelas dan melon kembarnya yang montok terlihat nyata. Saat itu datang menghampiri seolah ingin menjadi pahlawan penolong duo preman kampus Baron dan Jonas Kribo. Tapi Citra melihat mata jelalatan dua orang tersebut ke arah dada Yuli yang semok. Citra menarik Yuli ke belakangnya, tanpa terlihat oleh siapapun memasukkan kresek hitam tadi ke dalam tas ransel gendong Jonas. Citra menarik Yuli dan berjalan sangat cepat lewat belakang dua preman tersebut. Tahu-tahu sudah ada di seberang dan terus menaiki jalan tanjakan, terus berlari bergabung dengan rombongan. Mereka berjalan hanya diterangi obor di kiri kanan jalan. Akhirnya mereka sampai di garis finish, yaitu di lapangan terbuka yang cukup terang disinai lampu taman. Hari sudah menjelang fajar, kakak-kakak senior langsung menyambut rombongan dengan sumringah. Selamat ya adik, kalian sudah sampai dengan selamat dan sukses. Sekali lagi selamat, silakan mengambil konsumsi di meja pojok depan sini. Semua peserta pun makan konsumsi yang disediakan panitia sambil bercanda dan tertawa-tawa ceria. Baju Yuli sudah tertutup rapi kembali karena tadi Citra memberikan kaosnya untuk menutupi bagian dada Yuli yang terbuka. Citra makan di belakang bertiga dengan Yuli dan Lani. Yul, kamu udah sehat ya? Makanya jangan telat makan. Alhamdulillah berkat pertolongan sahabat kita ini si Dewi Penolong. Di saat para peserta sedang makan dan mengobrol tiba-tiba terjadi kegaduhan di meja panitia. Ular-ular, beberapa panitia tidak jadi makan terutama Baron dan Jonas yang mukanya pucat sambil uring-uringan. Bagaimana sih John, kok bisa ada ular di dalam tas elu? Mana gue tahu. Teman-teman panitia semua tertawa-tawa geli. Begitupun semua peserta tertawa puas, karena mereka pada muak dengan perilaku dua preman kampus tersebut. Citra dan Yuli cekikikan ditahan. Lalu Yuli berbisik kepada Citra. Ci, itu ular yang tadi di sungai itu ya? Iya kali, hai. Setelah salat berjamaah di masjid, semua peserta menaiki bus jemputan menuju sekretariat kampus. Mobil Avanza Silver Rangga sudah menunggu di samping bus, di depan gedung sekretariat. Rangga melambaikan tangan kepada Citra. Yul, kamu pulang sama siapa? Pulangnya kemana? Aku kos di Jalan Taman Sari, pulang pakai angkot. Ayo ikut aku, nanti dianterin ke tempat kos kamu. Ayo, itu kakak aku sudah nungguin. Rangga membuka pintu kiri depan dan pintu tengah untuk Yuli. Kak, ini teman aku Yuli, anterin ya ke Jalan Taman Sari. Di perjalanan Rangga bertanya, gimana deh, seru outboundnya? Iya lumayan seru juga haha. Lo seru atau lucu? Ya biasa kak, ada dua kakak senior yang nakal, nakut-nakutin melempar ular. Ya udah aku masukkan aja ular itu ke ranselnya dia. Pas acara makan dia lari terbirit-birit gak jadi makan dan uring-uringan haha. Ah dasar kamu, ujar Rangga yang refleks mengelus-elus kepala Citra. Ih kakak, itu ada Yuli juga. Lupa, maaf ya Yul. Yuli pun turun di depan gang rumah kosnya. Sebelum sampai di rumah Citra minta kepada Rangga. Kak, kita makan bubur ayam dulu yuk. Iya sayang. Citra pun mencubit pinggang Rangga, karena panggilan itu. Mereka makan bubur ayam langganan di depan pasar anyar yang terkenal rasanya maknyus. Setelah makan bubur mereka meneruskan perjalanan menuju rumah. Kak, kok jalannya pelan amat sih? Aku ngantuk pengen tidur nih. Tidurnya di hotel aja yuk. Astagfirullah, kakak ngomong apa sih? Ade, kakak ingin segera menikah dengan kamu, swear please. Citra terdiam menunduk, lalu bicara pelan. Kenapa sih kakak nggak sabar? Aku kan baru saja masuk kuliah, aku juga kan masih terlalu muda untuk menikah. Oh begitu, jadi Ade menolak nih, gak mau jadi istri kakak, atau jangan-jangan sudah ada laki-laki lain yang disukai?
Astagfirullah kakak, kok begitu sih bicaranya? Ya iya, kakak ini kan sudah cukup umur, sekolah sudah selesai, cari nafkah sudah bisa. Tapi kalau terus-terusan ditolak ya gimana lagi? Rangga menepikan mobilnya. Citra langsung memeluknya dan menangis. Kakak, tolong mengerti aku. Aku tidak menolak, tapi aku kan ingin jadi sarjana. Aku harus sukses. Kalau aku sekarang menikah, bagaimana kalau aku hamil dan punya anak? Bisa-bisa putus di tengah jalan cita-citaku. Ya sudah, tunda dulu membicarakan hal ini. Lain kali kita pikirkan lagi. Sekarang kita pulang dulu, biar kamu bisa istirahat dulu. Rangga pun kembali menyalakan mobilnya dan berjalan agak cepat menuju rumah dan membisu. Citra dapat merasakan kemarahan dan ketersinggungan Rangga. Rangga tidak berbicara apapun lagi. Ia memasukkan mobilnya ke garasi. Setelah Citra masuk ke kamar, Rangga keluar lagi mengendarai motor ninjanya. Citra tidak terlalu menyadari karena terlalu ngantuk, tidak tidur semalaman. Rangga pun menjalankan motornya tanpa tujuan yang pasti. Rangga tanpa sepengetahuan Citra sudah 1 bulan bekerja di sebuah bank swasta. Ia direkrut oleh kakak seniornya di kampus sebagai tenaga harian lepas. Edwin adalah direktur utama di bank tersebut. Edwin memperlakukan Rangga sebagai asisten ahli, membantunya dalam pemecahan masalah neraca keuangan, maupun dalam pemecahan masalah kreditur macet. Edwin percaya kepada Rangga, karena ia sudah tahu Rangga orang yang berintegritas tinggi, jujur, berani dan memiliki ide-ide terobosan dalam pemecahan masalah. Edwin menghargai keputusan Rangga yang belum mau diangkat menjadi karyawan tetap. Oke Ga, anggaplah kamu menjadi asisten aku dalam pengambilan keputusan atau malah sebagai staf ahli. Gak apa-apa kamu belum mau jadi karyawan tetap juga. Pokoknya aku beri kamu honor 10 juta per bulan sebagai tenaga akuntan. Iya bang, beri aku waktu untuk berpikir dan menimbang. Soalnya kedua orang tuaku sangat berharap aku meneruskan bisnis mereka. Jadi aku belum bisa membantu abang secara full time. Iya nggak apa-apa, tapi aku merasa sangat terbantu dengan kehadiran kamu, sehingga aku bisa mengambil keputusan lebih terkontrol. Gak apa-apa, kamu tidak perlu datang setiap hari, cukup seminggu 3 kali, atau aku akan meminta bantuan saat ada yang urgen. Oke, siap bang. Tiba-tiba ponsel Rangga bergetar tanda chat masuk. Rangga langsung membaca pesan dari Citra. Kakak lagi di mana sih? Kakak marah ya sama aku. Kakak sedang mencari pekerjaan, biar punya masa depan lebih baik. Kakak sedang interview. Udah dulu ya, nanti disambung lagi. Citra tertegun, bahasa Rangga begitu serius dan kaku. Tidak ada kemesraan seperti biasanya. Matanya langsung berkaca-kaca. Citra merasa sedih dan bingung harus bersikap bagaimana. Ia sudah lama punya cita-cita dan obsesi ingin menjadi wanita sukses dan mandiri. Latar belakang hidupnya yang super pahit sudah membentuk jiwanya memiliki semangat baja. Aku harus kuat, aku harus bangkit, aku harus maju mencapai puncak tertinggi. Agar tidak bisa dihina orang, disepelekan orang, dipandang rendah orang. Pokoknya aku harus maju, sukses dan kuat. Tekad itu sudah berakar dan membatu dalam jiwanya. Makanya dia sangat kaget dan sok waktu Rangga melamarnya dan ingin segera menikahinya. Ia sangat menyayangi Rangga dan mungkin mencintainya. Tapi kalau harus menikah sekarang ini, bagaimana dengan cita-citanya? Citra sangat tidak rela kalau ia tidak sampai menggapainya. Coba aku ngobrol dengan Bunda dulu. Setelah menelepon Bunda Widya dan katanya sedang santai dan Papa Iqbal sedang keluar kota, Citra pun langsung berjalan masuk ke rumah Nini dan Akinya. Ternyata di rumah hanya ada Bunda sendirian. Sini masuk Ci. Widya langsung membawa putrinya ke kamar atas. Widya sangat bisa menangkap roman muka putrinya yang tidak ceria seperti biasanya. Ayo sekarang ceritakan sama Bunda, kamu sedang ngebingungin. Apa? Kok? Udah cepetan ceritakan soal kebingunganmu itu. Kemarin Umi Fatma juga nyuruh Bunda untuk menanyaimu. Umi bilang tanya Citra maunya bagaimana. Citra kaget dan ada perasaan malu kepada para orang tua atas perilakunya. Ia lupa kalau semua orang-orang tuanya selalu memperhatikannya. Anu Bun, Rangganya kenapa? Oh rupanya semua orang sudah mengetahui tentang kisah kasihnya dengan kakak angkatnya itu. Ya sudah ceritakan saja apa adanya, pikirnya. Iya Bun, Kak Rangga ingin segera menikah dengan aku. Tapi aku kan baru aja masuk kuliah. Nanti kalau aku hamil dan punya anak, hancur sudah semua cita-citaku.
Tiba-tiba seseorang terdengar menaiki tangga dan langsung masuk menghampiri mereka. Citra sangat kaget tahu-tahu Umi Fatma sudah duduk di sampingnya sambil tersenyum. Umi Fatma dan bundanya saling pandang dan tersenyum. Lalu Umi bicara hati-hati. Begini Ci, kan tidak ada larangan menikah sambil kuliah, beda dengan saat di SMA. Umi juga dulu begitu. Tentang kamu belum mau hamil dan punya anak, kan bisa diprogram. Program KB untuk menunda agar tidak hamil dulu. Dan kamu bisa menyelesaikan kuliahmu sampai jadi sarjana. Setelah itu baru dilanjut dengan program hamil. Tinggal konsultasi dengan dokter spesialis kandungan. Begitu Ci siasatnya. Citra merenung dan ia pun dapat menyerap dan mengerti semua yang dikatakan Umi Fatma. Lalu pelan-pelan ia pun mengangguk. Tidak lama Umi Fatma berdiri dan berjalan keluar. Ya udah Umi ada perlu sama Nini dulu. Kamu pikirkan saja dan timbang-timbang sampai matang. Ya, ujar Umi sambil tersenyum dan mengusap kepala Citra lalu berjalan menuruni tangga. Bunda Widya memegang pundak Citra. Ci, di luar segala cita-cita dan obsesimu itu, kita juga harus pandai-pandai introspeksi diri. Siapa sih kita ini tanpa kebaikan dan ketulusan hati mereka dalam menolong kita dulu? Kamu mengerti maksud Bunda kan? Bunda akan merasa sangat malu kalau kamu sampai menyinggung dan menyakiti hati mereka. Widya bicaranya dengan mata berkaca-kaca. Citra pun kaget dan baru tersadar betapa dia sudah egois dan bersikap kurang dewasa. Lalu ia pun istighfar. Astagfirullahalazim. Bunda maafkan aku yang tidak tahu diri dan tidak bersikap dewasa ini. Citra lalu memeluk bundanya. Bunda, tolong sampaikan kepada para orang tua, aku bersedia menikah dengan Kak Rangga. Bagus. Bunda lega sekarang. Ya sudah sana cepat kembali ke rumah Umi. Nanti ajak Rangga bicara dari hati ke hati. Iya Bunda. Malamnya di rumah Umi Fatma, semua makan bersama di meja makan. Rangga tidak terlalu banyak bicara. Wajahnya terlihat seperti lelah. Sehabis makan Abi dan Umi langsung memasuki kamarnya, begitupun Ayu. Sedangkan Rangga duduk di ruang tengah sambil minum teh melati panas di depan TV yang menyala. Citra sehabis mencuci piring, lalu berjalan menghampiri Rangga. Kakak belum ngantuk kan? Emang kenapa? Kak, kita bicara di taman belakang yuk, ada hal penting yang ingin aku sampaikan. Dengan agak malas-malasan Rangga menuruti permintaan Citra dan berjalan bersama menuju gazebo di taman belakang rumah. Rangga langsung duduk di kursi panjang. Citra pun duduk rapat di samping Rangga. Kening Rangga sedikit berkerut tapi tidak bicara apa-apa. Kakak, iya bicaralah, kakak agak capek ini dan besok harus pergi pagi-pagi. Tadi aku sudah ngobrol panjang lebar bertiga dengan Umi dan Bunda perihal kita. Tentang kakak yang melamar aku dan keinginan kakak menikah dalam waktu dekat. Terus kesimpulannya bagaimana? Kan adenya sudah tegas menolak kakak. Ih kakak, jangan main potong aja. Dengerin dulu, aku tidak mungkin menolak kakak, kata Umi menikah aja, terus konsultasi ke dokter spesialis kandungan untuk program KB agar tidak punya anak dulu dan aku tetap bisa menyelesaikan kuliahku. Begitu kak intinya, tapi kakak juga tidak mau ya kalau ade mau menikahnya karena terpaksa. Lebih baik tidak usah kalau menikahnya dengan hati yang tidak ikhlas. Citra langsung memeluk Rangga sambil menangis. Kakak kenapa sih marahnya gak reda-reda? Maafin aku kak, kemarin kan kakak bicaranya mendadak. Jadi akunya kaget dan bingung. Maafin aku ya kak, Citra memohon sambil mengelus kedua pipi Rangga. Rangga tersenyum lalu merangkul pinggang Citra dan mereka pun berciuman sangat dalam penuh perasaan. Rangga menumpahkan semua kerinduannya yang sudah lama dipendamnya. Sehingga ciumannya sangat bergairah dan menuntut. Begitupun Citra ikut hanyut. Setelah lama berciuman Citra perlahan mendorong dada Rangga. Kakak udah dulu ah, nanti kebablasan, kakak udah mesum banget tuh. Dosa tahu, kita kan belum halal. Rangga pun terpaksa melepaskan pelukannya. Terengah-engah nafasnya memburu. Lalu, astagfirullahalazim, yuk kita tidur dulu sudah jam 10 lebih ini. Mereka pun masuk ke kamar masing-masing. Rencana pernikahan antara Citra dan Rangga sudah mulai dirancang sematang mungkin. Meskipun kedua calon pengantin tidak mau dirayakan secara berlebihan, tapi Umi Fatma dan Abi Dharma tetap ingin memberikan yang terbaik kepada putra dan putrinya. Karena baik Umi Fatma maupun Abi Dharma sudah menganggap Citra sebagai anaknya juga. Pernikahan dilakukan di masjid kecamatan, sedangkan resepsi dilaksanakan di gedung juang yang cukup besar.
Hari Minggu pagi akad nikah dilaksanakan di masjid dengan memakai wali hakim, karena ayahnya Citra, Mahendra, sudah berpindah agama mengikuti istrinya yang orang Belanda. Jam 8 pagi tadi ijab kabul sudah dilangsungkan. Rangga dan Citra sudah syah menjadi suami istri secara agama Islam dan resmi secara hukum negara. Mereka masing-masing memegang buku nikah. Siangnya dilangsungkan resepsi dengan undangan terbatas. Hanya undangan Rangga yang banyak sedangkan Citra hanya mengundang beberapa teman-teman dekat SMA-nya dan hanya 2 orang sahabat di kampusnya. Rangga tampak sangat ceria menyambut teman-temannya yang mengucapkan selamat. Citra tetap tersenyum ramah kepada semua tamu yang datang. Dari sekian banyak tamu yang datang, tiba-tiba datang tamu 3 orang gadis teman-teman kuliah Rangga. Mereka dengan heboh menyalami Rangga. "Kak Rangga, kok gak ada kabar dari jauh-jauh hari sih? Tahu-tahu dapat undangan resepsi pernikahan. Selamat ya Kak, semoga samawa." "Iya Mona, Evi, Shirley terima kasih sudah datang ya. Sekalian kenalin ini istri aku Citra. Wih cantik sekali istrimu Kak, mana tinggi banget lagi, kayak artis ini mah." "Selamat ya Citra, kami adik tingkatnya Kak Rangga." "Iya terima kasih mbak-mbak sudah hadir." Menjelang asyar barulah tamu-tamu berangsur-angsur pulang. Rangga dan Citra turun dari panggung pelaminan menuju keluarga besar yang sedang berkumpul bercengkrama. Nini Aminah memeluk dan mencium pipi kiri kanan Citra. "Ci, kamu sekarang 100% sudah jadi cucu Nini dan Abah." Nini sangat bersyukur. Tadinya Nini khawatir kamu berjodoh dengan orang lain. Tapi alhamdulillah tidak haha. Abah seperti biasa hanya manggut-manggut dan tersenyum sambil mengelus kepala cucu murid kebanggaannya ini. Setelah mandi dan sholat Rangga minta izin kepada kedua orang tuanya untuk mengajak istrinya makan di luar. "Rangga, kalian nginep atau pulang ke rumah? Kalau kemalaman mungkin nginap nih." Lalu Ayu menambahkan, "Pulangnya minggu depan juga, gak apa-apa kok, sekalian bulan madu haha." "Ih Kak Ayu, ngomong apa sih?" Citra mencubit tangan Ayu. Rangga cepat-cepat menarik tangan Citra yang mukanya merah saking malunya kepada Umi dan Abi. Di perjalanan Citra bertanya kepada Rangga, "Emangnya kakak mau bawa aku kemana?" Kita ini sekarang suami istri. Bebas kita mau pergi kemana saja tidak ada yang berhak melarang. Kakak ingin malam ini kita full berdua aja, tidak ada siapapun. Kita malam ini menginap di Hotel Kumala, diam saja di hotel tidak kemana-mana. Kita makan yang enak-enak, nonton film, ngobrol banyak hal, dan kalau Ade sudah siap kita itu ya." Citra langsung menunduk lalu memalingkan mukanya ke jendela mobil. Setengah jam kemudian mereka sampai di Hotel Kumala di Jalan Asia Afrika. Mereka menghampiri resepsionis disambut dengan senyuman ramah. "Maaf dengan Bapak Rangga dan istri." "Iya Mbak, silahkan Pak, ini akses cardnya, di lantai 8 ya." Mereka menaiki lift menuju lantai 8. Rangga cukup kaget dan bergumam, "Wah Bang Edwin luar biasa, dia kasih kita kamar suite." Mereka memasuki kamar yang sangat indah dan nyaman, dengan fasilitas lengkap. Di meja sudah tersedia bermacam buah-buahan segar dan beberapa minuman kaleng. Ada kulkas, ada TV layar besar, dan ada pula mic kalau mau berkaraoke. Citra memasuki ke toilet dan mengganti baju dengan gaun tidur. Rangga sedang sibuk menelepon bos Edwin. "Hei, gak kamu sudah di Hotel Kumala kan?" "Udah bang." Makasih banget, ini kamar hotelnya terlalu mewah bang." "Ah memang harus istimewa dong. Kan buat memori untuk diingat seumur hidup." "Ya gak, bermalam pertama dengan istri tercinta harus indah dan nyaman." "Ya udah ga, aku sedang ada tamu dari Jakarta nih. Selamat berjuang ya, santai jangan gerusa-gerusu, yang penting sukses mencetak gol indah." "Oke, iya bang, makasih ya selamat malam." Ngobrolnya seru banget. "Siapa itu Kak?" "Itu bos kakak, Bang Edwin yang ngasih kamar ini untuk kita, selama 2 hari hehe." Rangga begitu terpukau memandangi istrinya yang memakai gaun tidur selutut, rambut panjangnya tergerai indah. Baru malam ini Rangga melihat Citra tidak memakai hijab dan pakaian tertutup. Demi Allah kamu sangat cantik luar biasa, kakak sangat sayang dan cinta sama Ade." Rangga langsung merangkul istrinya. Citra pun menyambutnya dengan mesra. Mereka berciuman sangat panas penuh gairah. Mereka merasa bahagia tiada terkira, seakan dunia hanya milik berdua. Sambil berciuman tangan Rangga refleks dan kreatif bergerilya mencari spot-spot sensitif pada tubuh Citra. Membuat Citra menggeliat dan melenguh perlahan.
Mata Citra semakin sayu. Kakak bagaimana udah bawa perlengkapan seperti yang disuruh Dokter Azizah? Iya kakak bawa 1 dus, persiapan untuk 2 hari haha. Citra mencubit pinggang Rangga. Mereka kembali berciuman semakin bergairah, tanpa terasa mereka pun sudah sama-sama polos. Kakak, aku takut, pelan-pelan ya. Iya sayang, ade rileks ya, nikmati dan jangan tegang. Rangga tidak terburu-buru, ia ingin membuat istrinya rileks dan enjoy. Ia terus menari dengan konsisten dan terus bermanuver berusaha mencari celah untuk mencetak gol indah perdananya. Kesabaran dan ketekunan Rangga akhirnya membuahkan hasil. Ia berhasil melesakkan gol ke gawang Citra dengan dalam dan sempurna. Sejenak Citra kaget dan mendesis. Kakak, sakit. Rangga sebentar menjeda tariannya, ia mengelus kepala istrinya dan menciumi wajah Citra dengan penuh kelembutan. Setelah melihat istrinya tenang dan membuka mata dan tersenyum, Rangga perlahan mengajak istrinya mendayung lagi semakin ke tengah lautan asmara. Citra pun kini merespon aktif dan menari mengimbangi tarian Rangga. Gerakan tarian mereka semakin lama semakin kencang, tusukan Rangga semakin tajam semakin menghujam mereka berlari sprint bersama. Akhirnya mereka berhasil meraih puncak nirwana tertinggi secara bersama-sama. Terjadilah banjir lahar yang sangat deras. Meskipun tidak membasahi persawahan karena tertahan oleh jaring karet yang Rangga pasang. Ah terima kasih sayang, sempurna, kamu hebat deh. Kakak gak lupakan, pakai topi pengaman. Iya tentu saja, tenang aja. Sekarang kita bobo dulu ya, nanti sambung episode kedua ya. Citra tidak menjawab karena matanya sudah tertutup sempurna. Citra tertidur sangat pulas. Rangga tersenyum, lalu bangun dan berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Rangga pun merebahkan diri di samping istrinya. Tidak lama ia pun tertidur sangat pulas. Setelah salat subuh berjamaah, mereka bangun dan sarapan roti dengan selai kacang dan minum susu coklat panas di balkon hotel yang menghadap ke jalan raya. Mereka duduk rapat berdampingan di sofa panjang. "De gimana masih sakit gak?" "Iya sedikit. Nanti abis makan siang kita lanjut lagi ya." Citra hanya tersenyum dan mengangguk perlahan. Begitulah Rangga dan Citra selama 2 hari 2 malam sangat menikmati kebersamaan mereka di hotel tersebut. Energi mereka seakan tidak ada habis-habisnya terus mengulangi kerjasamanya dengan kompak dan harmonis. Sementara itu Iqbal sedang membantu Widya yang baru saja muntah-muntah di kamar mandi. "Yang, bagaimana kemarin kata Dokter Azizah?" "Iya bang, aku positif hamil 6 minggu. Kandungannya sehat walafiat. Alhamdulillah ya, doa-doa kita dikabulkan Allah. Aku kemarin ditelepon Fatma, mengabarkan bahwa kamu positif hamil. Aku histeris dan sangat bahagia mendengarnya." "Terima kasih ya sayang," ujar Iqbal sambil menciumi kedua pipi Widya. Widya pun tersenyum bahagia memeluk erat suaminya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tidak terasa Widya pun akhirnya melahirkan secara sesar seorang bayi laki-laki yang sangat sehat dan tampan sekali, diberi nama Muhammad Aimar Al-Farizi, panggilannya Baby M. Seiring berjalannya waktu, perusahaan Iqbal semakin maju dan berkembang pesat, terutama karena sudah mendapat kepercayaan dari Gubernur Bapak Aing alias Kang Deddy Mulyadi yang sangat menyayangi Iqbal yang jujur dan profesional, sehingga selalu dipercaya menangani berbagai proyek dadakan beliau. Tidak terasa Citra pun sekarang sudah 3 tahun berkuliah. Karena kecerdasannya yang jauh di atas rata-rata, Citra melakukan akselerasi dan mengambil SKS secepat-cepatnya. Sekarang Citra sedang melakukan KKN beserta kakak angkatannya di Kabupaten Karawang. KKN dilakukan menjelang penyusunan skripsi yang format dasarnya sudah ia buat dengan matang. Rangga pun terus setia mendampingi dan membimbingnya. Di lingkungan kampusnya hanya Lani dan Yuli, 2 sahabat setianya, yang tahu Citra sudah menikah. Teman-teman mahasiswa lainnya tahunya Citra masih lajang dan sering dijemput pacarnya. Saat KKN, karena Citra melompati 2 angkatan, tidak dinyana bertemu lagi dengan 2 sahabat preman kampus yaitu Baron dan Jonas Kribo. Kedua preman kampus itu tertawa senang. "Nah bro, ternyata kita bertemu lagi dengan si gadis ninja itu. Ini saatnya kita membalas dendam yang dulu, hahaha." Baron dan Jonas tertawa-tawa senang sambil menyusun rencana untuk mencelakai Citra. Baron berbicara serius kepada Jonas, "John, sebetulnya si Citra itu cantik sekali, tinggi dan seksi. Gue demen banget dan sangat ingin mencicipi tubuh dia. Gak kebayang dah nikmatnya, hahaha. Jangan khawatir bro, gue udah siapkan banyak obat perangsang,
tinggal taruhin aja di minuman dia beres, tinggal kita nikmati saja berdua, tul nggak hahaha. KKN dilaksanakan selama 2 minggu. Acara puncak di lapangan depan kantor kecamatan yang cukup luas. Pak Camat yang masih muda dan terkenal genit kalau melihat wanita kinclong sangat betah berada di tengah-tengah para mahasiswa terutama karena ia melihat ada seorang bidadari Citra yang selalu membuatnya semangat dalam membantu segala kebutuhan para mahasiswa KKN tersebut. Pak Camat Roni selalu berusaha berkomunikasi dengan Citra dan gencar melakukan pendekatan. Sehingga rekan-rekan seniornya selalu bercanda, wah kita jadi selalu makan enak nih, apa-apapun disediakan Pak Camat. Ini semua berkat adanya bidadari kita ini. Terima kasih ya Citra, haha. Citra hanya tersenyum ramah seperti biasanya. Iya kak, mungkin itu hanya karena kebetulan saja, mungkin Pak Camat hanya sekedar simpati, kan istrinya Pak Camat Bu Heni itu cantik dan seksi sekali, konon mantan penyanyi dangdut. Baron dan Jonas diam-diam terus mencari-cari peluang untuk melaksanakan misi rahasianya untuk menaklukkan Citra. Citra pun sekarang semakin meningkatkan kewaspadaannya, karena ada 2 calon predator yaitu duo preman kampus dan Pak Camat playboy yang ceriwis. Di malam perpisahan Pak Camat mengajak para mahasiswa untuk hiburan di aula kecamatan yang cukup luas. Acara dimeriahkan dengan organ tunggal dan 2 penyanyi dangdut yang seksi dan berpakaian super minim dan ketat. Para mahasiswa pun merasa happy karena dijamu dengan makanan dan minuman dan sajian musik dangdut yang cukup meriah, heboh dan menggairahkan. Pak Camat Roni didampingi istri bahenolnya Ibu Heni. Citra duduk beberapa kursi di samping Pak Camat yang matanya terus mencuri-curi ke arah Citra. Di luar dugaan tiba-tiba listrik mati. Akan tetapi syukur dapat segera diatasi, listrik hidup kembali berkat tangan dingin Baron dan Jonas. Citra sudah mengantisipasi trik licik duo preman ini. Saat mati lampu tadi Baron bergerak sangat cepat memasukkan serbuk obat perangsang ke gelas minuman Citra. Citra ini sudah digembleng sangat keras dengan segala ilmu oleh Aki Ali termasuk ilmu olah nafas, tenaga dalam, dan ilmu getaran. Citra sering dilatih Aki sambil ditutup matanya, sehingga ia mampu menembus medan gelap dengan mata telanjangnya. Citra tersenyum simpul, dan secepat kilat Citra bergerak menggeser gelas minuman tersebut tepat di meja Pak Camat Roni. Listrik kembali menyala, penyanyi dangdut pun kembali bergoyang semakin liar. Citra diam-diam memperhatikan Pak Camat yang gelisah tidak bisa diam. Istrinya memegangi suaminya. Papi sakit. Gak tahu nih, badan papi jadi panas begini, dan ini keris papi jadi bangun terus. Tolong nih. Di tengah-tengah acara berlangsung Pak Camat Roni berlari menggusur istri semoknya memasuki sebuah ruangan dan menguncinya. Orang-orang yang melihatnya tertawa geli, termasuk Citra yang tersenyum menutupi mulutnya. Baron dan Jonas merasa heran melihat Citra tenang-tenang saja dan tidak bereaksi apa-apa. John, cobain sekali lagi. Oke bos. Kembali listrik mati, Jonas bergerak mengendap-endap menyimpan menaburkan obat ke dalam gelas Citra. Citra pun bergerak bagaikan ninja membawa gelas tersebut dan menyimpannya tepat di meja tempat duduknya Baron. Setelah itu Citra langsung berjalan keluar. Citra langsung menaiki ojek pangkalan menuju ke rumah Bu RW tempat para mahasiswi menginap. Citra langsung masuk kamarnya dan tidur. Keesokan harinya terjadi kegemparan yang sangat hebat. Tersiar kabar Baron dan Jonas digebukin massa karena mabuk dan nyaris memperkosa seorang biduan dangdut yang seksoi di malam itu. Kini Baron dan Jonas masih ditahan di sel polsek setempat. Sementara rombongan sedang siap-siap di lapangan kecamatan menunggu bis jemputan untuk pulang. Tiba-tiba muncul sebuah mobil Pajero Sport putih di lapangan tersebut. Rangga turun dan melambaikan tangan kepada istrinya. Citra pun pamitan kepada dosen pendamping dan kepada para seniornya termasuk kepada Pak Camat Roni yang bengong melihat kepergian gadis impiannya yang dijemput pemuda ganteng. Rangga langsung melajukan mobilnya ke jalan raya menuju Bandung. Di perjalanan mereka terus mengobrol. Gimana KKN-nya deh? Cukup berkesan. Kak, karena aku melompat 2 angkatan, aku jadi bertemu lagi sama Baron dan Jonas. Waduh, duo troublemaker itu lagi. Terus ngapain lagi mereka? Mereka menaruh obat perangsang di gelas minumanku. Terus aku simpan lagi itu gelas minuman di mejanya Baron saat listrik mati. Terus aku buru-buru pulang dan langsung tidur. Pas tadi pagi terjadi heboh besar karena kabarnya 2 orang itu abis digebukin massa karena nyaris memperkosa penyanyi dangdut. Dan sekarang mereka masih dikurung di kantor polsek.
Rangga tertawa terpingkal-pingkal saking gelinya mendengar segala cerita istrinya. Apalagi kalau Citra menceritakan soal yang terjadi pada Pak Camat Roni yang juga menjadi korban obat perangsang Baron. Kakak belum cerita sesuatu. Tentang apa itu kak? Waktu itu di malam sebelum ade berangkat KKN kan saat kita berhubungan kakak lupa nggak pakai pengaman. Jadi tumpah deh semua ke dalam situ. Mana 2 kali lagi, apa ade tidak merasakan apa-apa di badan akhir-akhir ini? Iya, rasanya seperti ada sesuatu yang aneh gitu, tapi gak ada mual-mual sih. Nanti aja dicek ya kak. Sekarang aja diceknya. Kita minggir dulu ya ke rest area. Aku tadi beli dulu ke apotek sambil lewat. Nanti tes di toilet KFC. Rangga membelokkan mobilnya ke rest area, memarkirkannya di depan stand KFC. Rangga langsung memesan, sedangkan Citra ke toilet untuk mencelupkan tes pack ke dalam urinnya. Lalu membungkusnya ke dalam plastik kresek. Mereka pun langsung makan karena keduanya sudah merasa lapar. Rangga diam-diam memperhatikan istrinya yang makannya lebih lahap dari biasanya. Mereka pun keluar dari stand KFC, tapi Citra cepat-cepat menarik tangan Rangga ke pojokan. Gimana deh, udah dites belum? Citra membuka plastiknya perlahan-lahan dan mata mereka pun terbelalak. Kakak, lihat kita akan punya baby, nih garisnya ada 2. Artinya aku positif hamil. Rangga langsung bersujud syukur menengadahkan tangannya ke atas. Alhamdulillah terima kasih ya Allah. Mereka pun berpelukan sangat erat tertawa-tawa bahagia. Sekilas Rangga mencium bibir Citra. Citra spontan mendorong Rangga. Ih kakak, banyak orang-orang di sini, jadi malu aku. Ah bodoh amat, ayo kita pulang cari hotel dulu. Kok ke hotel sih, kita pulang ke rumah Umi aja. Enggak, aku sudah puasa hampir sebulan ini. Masa kamu tega deh? Citra tidak komentar apa-apa saat Rangga membelokkan mobilnya ke halaman sebuah hotel di jalan kota Purwakarta. Karena jauh di dalam hatinya ia sendiri pun sudah sangat kangen pada sentuhan suaminya yang sangat hot ini. Mereka pun menginap 1 malam di hotel tersebut. Citra pun melayani hasrat suaminya dengan gairah yang sama panasnya. Mereka melakukannya dengan ekstra hati-hati, tapi tetap happy ending. Citra berhasil menjerit dan melayang sampai berkali-kali. Setelah keluar dari hotel, Citra meminta kepada suaminya, "Kak, kita pulang keluarnya dari gerbang Cimahi ya. Kenapa tidak dari gerbang Paster saja seperti biasanya? Dengerin ya kakak, mungkin ini keinginan atau dorongan dari anak kita yang masih di dalam perutku ini. Aku ingin sambil lewat, semacam napak tilas pengen sekali saja melihat rumah Pak Adiwastra dan Ibu Rosita yang dulu mengadopsi dan sekaligus menyiksa aku." "Mau ya, kak?" Rangga tertegun dan sebetulnya dalam hatinya kurang setuju, buat apa? Tapi mendengar tadi kata Citra itu karena dorongan dari anaknya, ia pun menurutinya saja. Begitu sampai di dekat lokasi, mobil berhenti di samping gedung SDN. Citra mengajak Rangga berjalan dan mampir ke warung ibu-ibu yang berjualan macam-macam gorengan. Mangga neng combro panas, gehu, pisang goreng, bala-bala. Semuanya masih panas. Citra langsung membeli cukup banyak makanan gorengan tersebut lalu izin menumpang duduk di bangku kayu di depan warung tersebut. "Ibu, maaf saya bertanya, apakah ibu asli orang sini?" "Oh iya neng, saya mah lahir dan dibesarkan di kampung sini." "Emangnya kenapa neng?" "Saya dulu punya famili jauh tinggal di dekat sini. Namanya Bapak Adiwastra dan Ibu Rosita dan anaknya Yusi." "Apa ibu kenal?" "Oh Bapak Adiwastra mah sudah lama meninggal karena usahanya bangkrut terus sakit stroke dan meninggal. Sedangkan Ibu Rosita menjadi gila dan pergi entah kemana. Rumahnya dijual oleh Yusi dan Yusi pun ditangkap polisi karena kasus narkoba. Itu terjadi 5 tahun yang lalu neng. Ya kalau kata orang sini mah itu karma hehe walahu alam ya." Akhirnya Rangga pun menarik tangan Citra dan mengajaknya pulang. Di perjalanan pulang Citra merenung dan teringat kekejaman Rosita dan Yusi dan sekarang nasib mereka begitu buruk. Betul kata si ibu itu, mereka sudah diazab Allah. Begitulah hidup ya, seperti pesan para orang tua kita harus selalu hidup dalam rel agama dan kebenaran. Kalau orang-orang yang hidupnya tersesat, begitulah endingnya pasti buruk. Betul sekali kak, biarlah itu semua merupakan pelajaran yang berharga buat pedoman hidup kita. Iya sayang, mari kita belajar membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya dan selalu menuruti petuah para orang tua kita hehe. Iya suamiku sayang, aku jadi tambah sayang sama kakak. Citra pun mencondongkan badannya memeluk sang suami.
Jangan mancing-mancing, nanti ada yang bangun lagi loh. Emang mau lagi ya? Nanti malam aja ya, hehe. Demikianlah kisah cinta antara Citra dan Rangga yang selalu mesra dan saling memahami pribadi masing-masing.